mau membahaskan samamu. Laki kau itu si logika itu, laki kau dia. No, kan Kau kalau aja. kalau pita itu nggak baik, nah lebih kejam Alah jangan daripada banyak cerita. Gini loh, yang ah, tidak baik itu menyembah laki-laki berkelamin. Itu yang tidak baik itu menyembah anak logikanya manusia. bagi naiklah dulu. Dia ada mau Ya kau cakap bilang sama dulu, kamu. kau bininya logika. Iya, logikanya mau naik dulu. Oh, udah kapan kau nikah sama logika? Tapi kau katanya bini si Edit. Iya, besok besok aja lah aku nikah. Sudah puas. Nah, nggak sekarang gini, Dan Lina, saya itu mau tak. Linanya naik di sini, mesti logikanya ada juga. Bagaimana ada Kau istrinya, mesti gini, ada suaminya. kalian itu orang Kristen itu bukan majikan kami, bukan kalian yang berhak mengatur kamar kami mau menaikkan siapa. Kau di sini tamu. Nah, aku mau nanya sama kau tahu nggak arti Hmm. manusia apa? Arti manusia, definisi manusia apa? Ya menghormati, bukan menghujat-menghujat. Inilah kayak gini nah jadi orang Kristen tuh. Kalau nggak kurang Ya yang seon, kurang 10 siapa yang on. di sama si Ompong? Apa kau ini? Agak lain kau Kan sama kutengok. si Ompong kamu menghujat-menghujat waktu pagi. Kutanya dulu, definisi Waktu menghujat paginya itu apa arti harusnya menghujat? sholat, bukan menghujat-menghujat. Membacanya Al-Quran Definisi pun menghujat kita, apa? kita membasuh hidung lubang hidung, ada setan. Lubang hidup kau ada Tuhan tuh dalam kitab Ayub tuh. Ketawa, ada kurang seon. Hidu dulu gini. Nah, gitu, hilangkan setan dalam hidung. Lina, kau habis makan apa? Kenapa kau jadi kayak gini? Nggak ada apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Layar teman-teman ya, tolong bantu tetap layarnya ya. Lulu baju. Teruk. Iya. Lalu baju lagi error ini. Boleh nggak aku menyampaikan tentang Kristen? Aha. Boleh? Apa itu bang? Kenapa Bang Faruk takut sama Bang Lolo? Aku sampaikan Kristen. Boleh? Iya, Islam Kristen. Jangan diturunkan. Ya Lulu baju ini Islam Ya, Kristen. aku mau sampaikan Kristen.
Ya jangan ditanya dulu agamanya. Aku cuma mau nyampaikan Kristen. Jangan diturunkan. Ulangan Ada yang kamu. disampaikan, ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang Lulu? Bingung? Ya. Iya. Nah gitu dong. Aku bisa bernarasi dua agama saudaraku. Aku ini penggemarnya Bang Faruk. Ya silakan. Lupa dengan aku. Iya lupa. Nah gitu dong. Waduh, akulah yang sering menyanjung Bang Faruk yang paling cerdas, yang punya TPA. Aku juga punya saudaraku TPA, Taman Pendidikan Agama. Bang Faruk, aku sangat bersyukur Bang Faruk pindah agama dari Kristen ke Islam. Itu aku sangat bersyukur. Kenapa? Karena nonotnya itu yang Kristen tuh tidak dipotong. Cuma Bang Faruk ini pindah dari Kristen ke dari. Seru juga ya Bang Faruk. Alhamdulillah kita ini menyampaikan agama Islam tidak boleh takut Bang Faruk. Kenapa? Karena orang yang di dalam Islam itu kalau dia meninggoy ya itu mati syahid Bang Faruk. Banyak itu saudara-saudara muslim yang kena musibah terbumbun oleh orang kafir itu tidak dirasakan sakitnya, tapi kalau orang kafir ya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sakit yang paling sakit. Dicontohkan sutra yang ditarik dari duri-duri Bang Faruk, itulah orang kufur ya. Jadi Bang Faruk, kalau Kristen itu sangat singkat penyampaiannya, tapi sombong. yang tidak sombong itu kita ini mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Kita pasrah. Allah mau bawa ke NRK, mau bawa ke surga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri Bang Faruk. Tapi kalau kita berkata sombong, silahkan ikuti aku, surga pasti. Ini nih yang memastikan surga ini sangat sombong Bang Faruk. Benar gak? Ya, jadi kita ini alhamdulillah, kata siapa kemarin tuh Pak Bombon ngomong sama saya, Bang Lolo ini lebih pintar memahami Kristen daripada saya, padahal saya pendeta. Masih mau siapa namanya tadi itu yang gendut itu loh. Aduh, bombong. Aku kena benet Bang Faruk di situ. Saya sampaikan, awalnya saya sampaikan Kristen, udah itu saya sampaikan Islam, belum selesai saya sampaikan Islam, kena benet saya. Itu pengikut dari akun saya itu 6.000 lebih, 12.000 semua Bang Faruk. Kasihan saya itu. Jadi ini alhamdulillah aku buka 4 komal. Iya, oke. Kenapa bisa begitu Bang Faruk? Karena kita Ya, ini makasih ya, diwajibkan belajar Ya, menyampaikan makasih agama Bang Lolo Islam. ya. Kita mau diskusi dulu, kita sampai dulu di Aku dulu diskusi sama Bang Faruk. Karena aku berapa kali naik, ada kemarin Batak Mualaf itu gendut, sering saya goda-godain itu Bang Faruk. Janda kan itu. Ya ini Lolo Oke, Islam Bang. Kristen. Ya Allah, dengan narasi saya kan udah jelas Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam ini Bang Faruk. Oke. Bang Kombes, setelah bergabung Kombes Gitar. Oh, maaf bang, pencet bang, maaf bang. Ya oke, siap. Jadi inilah temaku tadi Bang Faruk, bicara tentang Paulus mengkritisi kerasulan Paulus dari sisi psikologis. Ngamuk-ngamuk lah oten-oten ini semua Bang Faruk, apa menciptakannya. Ada yang bilang ngapain kau bahas-bahas Kristen, katanya Bang Faruk. Ini kalau masih boleh. Halo Bu Eki. Dan ini lah.
Bu Eki. Wah, nggak tahu. Dibuka lagi lah kajiannya di sini Umi. Insya Iya, Allah menjadi ini wasilah ilmu kan buat teman-teman yang ada di sini. ya, jadi ini Bang Faruk terkait tentang Paulus itu kan ada namanya itu istilah kalau dalam ranah psikologi itu ada orang yang berubah secara radikal Bang Faru. Tadinya dia jadi penjahat, tiba-tiba dia mengaku baik gitu ya. Nah, dia mencoba untuk membuat citra baru untuk dirinya sendiri gitu. Karena ada gejolak batin dalam dirinya. Dia kan terlihat orang beragama tuh, tapi kelakuannya kan jahat tuh. Nah, karena dia lihat pengikut yang dia jahati justru lebih banyak bertambah, nah jadi ada kayak ingin dapat validasi citra lah gitu. Nah, makanya ada dua kemungkinan Paulus itu halusinasi atau delusi ketika dia mengaku bertemu dengan Tuhan. Alasan dikatakan dia bisa delusi dan halusinasi, pertama karena pasca trauma efek gejolak batin dalam dirinya, karena udah membunuh Stefanus ya kan, berbuat jahat kepada jemaat-jemaat Yesus sementara dia dianggap sebagai orang beragama, itu kayak pertentangan dengan perilaku lah. Kayak apa ya? Beda Bang Separuh. Kalau psikopat ini memang menikmati kejahatannya. Kalau Paulus ini kan dia bukan psikopat, tapi dia orang beragama yang melakukan aturan agama yang menghabisi nyawa orang lain tuh. Tapi dia tahu kalau itu tidak bermoral, akhirnya tuh ada gejolak batin. Muncullah ranah psikologi itu di mana tuh kayak dia melakukan konversi radikal namanya. Dia berubah secara radikal. Nah, aku dapat informasi ini dari salah satu orang yang kirim materi analisanya sama aku. Ternyata memang ada dalam ranah psikologi seperti itu. Analisa seperti itu memang ada orang-orang yang tadinya itu telah membunuhi orang, tapi karena dia adalah seorang ustadz gitu kan, ada gejolak batin dalam dirinya. Nah, karena dia termasuk orang yang narsistik gitu kan, akhirnya dia mencitrakan bahwa yang dilakukan itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia memang sekarang dia udah bertobat, lupakan kejahatan itu, aku udah bertobat nih, bahkan aku dipilih Tuhan sekarang nih untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi yang aku bahas di komalku, ilmu psikologis yang aku bahas. Ya, tahu-tahu aku di ini sama Oten, dirungkat sama Oten gitu loh. Mungkin aku kasih data nih, ntar aku bacakan dulu ya. Ini keren banget loh kalau kita dari sudut pandang psikologis membahas tentang aspek Paulus ini termasuk nabi palsu atau tidak loh. Tunggu dulu, aku buka lagi mana tadi nih. Nah, ngamuk-ngamuk semua Oten-Oten Bang. Bahkan ada murtadin lah naik ke atas. Ke band pula lah akun aku. Itu tadi yang terjadi sama aku. Nah, kita bahas tentang Paulus. Kenapa aku memang ingin membahas Paulus? Sebenarnya Paulus ini bukan pembahasan antara Islam dan Kristen saja loh. Sudah lama. Ntar aku minum dulu. Bismillah. Masih gak? Kenapa? Ya Allah. Kenapa aku membahas Paulus ini? Karena secara faktual yang menjadi asbab perbedaan antara Kristen satu dengan Kristen lain, Islam dan Kristen, itu melulu tentang pengajaran yang mana sumbernya itu dari Paulus. Dan bahkan kalau kita lihat ajaran Kristen itu secara liturginya itu banyak mengikuti pola pengajaran Paulus. Coba perhatikan, orang Kristen mengambil dalil-dalil tentang dosa balas dari mana coba? Dari kitab Ibrani, kemudian dari kitab Roma. Kemudian kalau mereka sekarang melakukan apa yang menurut mereka benar itu dengan tidak melaksanakan hukum Taurat, apa coba? Dari Paulus. Jadi semua sistem agama yang dijalankan oleh umat Kristen kalau secara faktual itu mengikuti Paulus, maka aku ingat sama perkataan Yesus bahwa penyesat itu menyesatkan banyak orang. Kan Yesus yang berkata begitu, apalagi Matius 23 nomor 15 tuh. Nah, bahwa penyesat itu mengajarkan agamanya sendiri, lalu agama itu menjadi orang-orang yang ikut agama itu menjadi orang terjahat di muka bumi. Nah, secara sejarah kan kita tahu Bang Faru, kolonialisme, inkuisisi, asimilasi paksa, semua kan dari Kristen. 600 tahun inkuisisi, kolonialisme beratus tahun, perang salib beratus tahun. Kenapa kok kejahatan agama Islam agama Kristen ini kok panjang waktunya dan itu membawa doktrin agama dan mereka semua pengikut Paulus gitu loh. Nah, aku mengajak orang Kristen untuk secara terbuka membicarakan hal ini. Emang ini sangat sensitif ya. Ini sensitif sekali memang, bisa menimbulkan permusuhan. Tapi ya apa nggak berani dialektika secara akademik dengan kita umat Islam, biar kita sama-sama berbagi knowledge kan begitu. Ngamuk-ngamuk orang Kristen sama aku Bang, dibilang aku nenek peot, dibilang aku penista agama, dibilang aku dikutuk Yesus, bentar lagi ngikutin Yaya Waloni mati. Ngamuk-ngamuk mereka Bang, ditombak lah akun adik 2 kali. Padahal kan Bunda Rohani ini kan hanya ingin menginjili. Ada-ada aja lah adik-adik Bang Paru itu ya. Nah, jadi tolonglah teman-teman semua yang mau naik ke sini, adik-adik Bang Paru, anak-anak Bunda Rohani, anak-anak domba. Tolonglah ke sini tuh kita sama-sama edukasi publik. Kalau kalian bisa membantahi Bunda kalian ini, nggak apa-apa pakai data, pakai dalil.
Tapi kalau kalian nggak bisa bantai bunda, janganlah bilang bunda keriput dan peot. Kalaupun bunda keriput dan peot, apa urusannya? Nggak apa-apa lah, itu kan pilihan hidup. Peot adalah segala bangsa, tahu. Kalian kau, aku langsing, kalian hujat, aku gemuk, kalian hujat. Apalah mau kalian ya? Cobalah kesini anak bunda, anak bunda, anak bunda. Nanti kan dikasih jajan sama abang Paru. Coba nih kesini bagus-bagus. Bertanya aja lah, kayak tadi tuh. Giliran bunda buka koma sendiri rame kalian nonton, tapi kalian tombak ya akunku. Giliran pakai anturungkat aku 30 biji kalian yang nonton, nggak dapat kalian ilmu semua. Tahap apa aja lah kalian ini ya. Gitu. Lesma Jaya Zen, kok Nabi sembah? Apa ini? Kau belajar dulu typo dekku. Koknya pakai C pula, pakai K dek. Kalau bahasa Indonesia itu pakai K ya. Kok Nabi sembah? Apa itu maksudnya? Kok Nabi sembah? Nggak ngerti bunda nak. Belajar dulu bahasa Indonesia ya anakku. Nah gitu. Kayak gitu Bang Paru. Curhatan aku, Bunda Rohani. Silakan Bang Paru. Kelakuan Yonatan Nandar kalau Bang Paru, kalau aku udah di komal mereka, semua beban aku yang diazabnya. Ya, mereka diam, mereka tuh menghilang, mereka dari land tuh. Baik Bang Paru sama Yonatan Nandar. Makanya gitulah. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah itu. Nah, jadi Bunda di sini cuma mau menginjili anak-anak. Bunda nggak mau mengintervensi agama kalian, nggak boleh, berdosa nanti Bunda. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tapi Bunda pengen kita sama-sama mengedukasi. Kalau kalian akui Tuhan kalian gentar dan takut mati ya ngaku saja. Kenapa malu mengakui hal itu? Ya, ayo di sini. Ayolah, Bunda sudah Bunda loh meluangkan waktu Bunda dandan, mandi cantik, pakai bedak, pakai lipstik untuk menghadapi kalian. Kenapa kalian malah begitu sama Bunda? Masuk kalian ke room Edis, masuk kalian ke room Silina. Silina cuma bilang nekat yang nyata. Apa ilmunya itu nekat yang nyata? Hah? Giliran Bunda kasih ilmu, kalian nggak mau nonton, nggak mau pinter di sini. Ayo Bunda suruh bertanya sini, nak. Bunda cuma mau menginjili aja. Bunda nggak mau mengintervensi agama kalian, nggak boleh di undang-undang. Nanti Bunda masuk penjara. Bunda Rohani, masuk sini Lina. Bang Paru naikkan si Lina dulu tuh. Bang Paru naikkan si Lina dulu. Kalau contoh kayak si Lina ini, dia menyesatkan banyak orang nih dengan menuduh umat Islam nyembah batu, ya kan? Penipu, nggak boleh ya menipu-nipu di ruang publik. Bang Paru, naikkan dulu si Miriam Lina itu bang. Oh abangku Paru Sianipar. Sejak tahun 79 aku udah jadi ini di sini katanya kan. Tapi coba aku pakai akun ini dulu untuk sejak tahun 79 aku udah jadi admin di sini kayaknya. Mana ini? Betul nggak? Yang mana akunku yang jadi admin? Coba yang sahabat Uniripa kah? Kalau cuma ingin berbodoh-bodohan, masuk aja Komal Edi sama Lina nggak apa-apa. Tapi di sini tempat kita mengedukasi, kita di sini belajar. Ya kita menggunakan paradigma ilmu. Kalau untuk lawak-lawak nggak apa-apa, masuk di Komal Lina sama Edis. Kenapa? Itu komal-komal yang memang mengumpulkan orang-orang yang tidak paham agama, nggak apa-apa di situ. Kalau Selina ini agak lain, dia agak kurang seon dia. Buktinya banyak aja ketawanya. Ya, Ping. Oh ini ada aku jadi beda temenan ya. Mana si Lina? Nenek kau Lina. Nah, udah kabur si Lina tadi ya. Udah kau ketawa aja di komalmu Lina. Di sini tempat kami cari ilmu, kami memberikan ilmu ya. Ayo, Ping, Muslim non Muslim. Halo, Muslim non Muslim. Nah, ini si Miriam Lina nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ni Buka Kemulina. Iya. Ini Pak Icang nih ada orang. Coba naikkan buka dulu Kemulina. Logika, ada mau naik Sekejap, terus. kau ni. Ya, bentar Bang Tadi- Icang. bentar. Logikanya mau naik itu. Dia dah setting tu kau ni. Dia panggil logika dengan Diam Windows. dulu. Itu Bang logika, Icang aman. logikanya mau naik dia. Kenapa kau butuh si logika untuk iman kau Lina? Nampak Bisa kali kau ada aja kau ilmu. ni, Kau bisa apa? aja. Bang Icang, Logikanya Bang mau Icang diam naik, dulu. mau membahaskan samamu. Laki kau itu si logika itu, laki kau dia. Loh, kan Kau kalau aja.
kalau Pita itu nggak baik, nah lebih kejam Alah, jangan banyak cerita. Gini loh, yang tidak baik itu menyembah laki-laki berkelamin. Itu yang tidak baik, itu menyembah anak logikanya manusia. bagi naiklah dulu. Dia ada mau Ya kau cakap bilang sama dulu. kamu. Kau bininya Logika. Iya, logikanya mau naik dulu. Oh, udah kapan kau nikah sama Logika? Tapi kau katanya bini si Edit. Iya, besok aja lah aku nikah. Sudah puas. Nah, enggak, sekarang gini, Nah, Lina, saya mau Linanya naik di sini, mesti logikanya ada juga. Bagaimana ada kau, istrinya, mesti gini, ada suaminya. kalian itu orang Kristen itu bukan majikan kami, bukan kalian yang berhak mengatur komal kami mau menaikkan siapa. Kau di sini tamu. Nah, aku mau nanya sama kau tahu nggak arti manusia apa? Arti manusia, definisi manusia apa? Ya menghormati, bukan menghujat. Saya inilah kayak gini nah jadi orang Kristen tuh. Kalau nggak kurang Ya, seon, kurang 10 siapa yang on. menghujat di sini? Siapa yang menghujat? Apa arti? Bukankah kalian Saya yang tidak tanya menghujat. Bukan Saya yang tanya menghujat apa arti? tentang Tuhan. Nyerocos saja kalau lah jadi gini kayak Kan gini. pagi-pagi Tanya sudah kau. menghujat sama si Ompong. Apa kau ini? Agak lain kok Kan ku sama tengok. si Ompong kamu menghujat waktu pagi. Ku tanya dulu, definisi Waktu menghujat paginya itu apa arti harusnya menghujat? sholat, bukan menghujat. Membacanya Definisi menghujat apa? Kita membasuh lubang hidung, ada setan. Lubang hidung kau ada Tuhan tuh dalam kitab Ayub tuh. Ketawa, ada kurang seon. Hidup dulu gini. Nah, gitu, hilangkan setan dalam hidung. Lina, kau habis makan apa? Kenapa kau jadi kayak gini? Nggak ada apa-apa lah, cuman aku kan beritahu saja supaya kamu tidak hentikanlah menghujat kalian. Menghujat tuh definisinya apa, Lina? Menghujat tuh definisinya apa? What's the pasal si definition Paulus about itu, menghujat? Si Paulusnya Yesus itu bagaimana? Si Paulus siapa? Si Paulus pun nggak tahu. Loh, memang kenapa si Paulus? Coba tanya dulu Bukan suamimu nggak di atas Paulus. sana, si Memang Nandal. kenapa si Paulus? Tanya dulu si Nanda, suamimu. Ngomong aja nggak becus si Nandar. Iya, si Nanda apa kau suamimu, ini? tanya dulu. Nggak Lina, apa beda ayam sama bebek, Lina? Ayam sama bebek mestilah sama dagingnya sedap. Nah inilah karena kau makanya kau menuhankan manusia karena kau samakan Kau manusia sama suka Tuhan. Dagingnya sedap. Bebeknya kalau sedap dimasak nggak sedap dia. Kalau bebeknya dimasak pakai Cina sedap. Tapi kalau kamu Kasihan yang aku masak nengok kau, mesti itu Lina. bebek jadi keras. Ya izin uni ya. Izin uni ya. Nyaris uni Lanjut, ya, kayak orang Bang Farouk. gila ya. Nyaris kayak orang gila ya. Si itu dia mau naik Bukan itu, nyaris, naikkan Bang. dulu dia tuh orang Islam juga. Jadi emang kamu harus uruskan juga. emang ada ini dia. Lina, Itu Lina, apa? aku mau tanya sama kau. Bahkan mental ini. Nggak, Kau ni. bisa nggak kita ngobrol kayak manusia? Iya, Iya, Bang ngobrol- Icang. Ya, kita Enggak, ngobrol baik-baik enggak, sudah saya ini. mau fokus ke- Kita ngobrol baik-baik sudah, cuman kau tidak baik-baik. Kau cakap aku Sedikit, baik-baik, sedikit. hanya bebek dengan ayam. Yang aku katakan ayam itu lain rasanya, tapi bebek itu ayam betina sama lelaki itu keras. Bebek lampir kau. Kau ni sedikit kau ni. Inilah apa logat. Kau ni. Kau ni. Jadi bagaimana? Apa kau terima itu Kau ni. ayam lelaki dengan perempuan? 1 minit kau ni, 1 minit. Iya, Bang Icang silakan bicara. Silakan tak. Bang Icang. Tadi Selina ni, dia buka room. Dia dah setting dengan Logika, dengan Lina Wijaya nak naik ke rumah Abang Farouk, nak buat kecoh. Saya tadi di koma doang tadi. Gini, Bang Dah Icang. settingan, dah settingan. Bang Icang, kita jangan Bang Icang, jangankan Logika, jangankan Lina Wijaya, Yesus sama Paulus naik ke sini pun kita tungguin loh, Bang. Yang kita nggak masalah, tapi yang jelas ikuti aturan komal ini. Pertama, kita di sini diskusi. Diskusi itu apa maksudnya? Berbicara bergantian. Nah, Lina ini nggak bisa diajak diskusi karena dia harus berobat jalan ini. Dia tadi dengan Lina Wijaya tadi, dia dah setting dia cakap, okey Lina naik dulu, lepas tu nanti Lina panggil Lina Wijaya dengan Logika naik. Dah setting. Tidak masalah Bang Icang tidak masalah. Kan saya sudah bilang jangankan si Logika sama Lina Wijaya, andai Maria Magdalena sama Yesus naik ke sini kita tungguin kok. Saya sama Bang Farouk ini mana pernah kami ini melarang-larang orang naik ke sini. Turun dulu Bang lain ya. Jadi nggak masalah Bang Icang. Saya hanya ingin di sini orang-orang Islam itu bersyukur dengan keislamannya, karena kalau jadi Kristen kayak gini bentukannya. Jadi kalau mau jadi Kristen kayak gini dulu bentukannya tuh, ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri.
Oh iya betul. Tuh, kayak jadi kalau mau jadi Kristen kayak gini dulu tuh bentukannya tuh. Pasti jadi Kristen pokoknya. Kalau udah loloh macam gini jadi Kristen. Nah, kau itu Betul juga. betul. Oke, ini izin turun dulu ya. Iya ya, Terima Bang kasih Ica. kami Bang Faruk. Assalamualaikum. Salam. Apa? Kau mau ngomong apa? Coba kau pos-pos ngomong di sini. Emang Kau ngomong-ngomongnya tunjukkan. si Ompong sudah di rumah sakit ya atau di dalam kuburan sudah? Itu pintar kau tuh ngomong kayak gitu. Ingat live sudah dia sekarang. Atau dia Kaget kau sama Yonatan Nandar yo. Kau kan pacar Edis, ngapain kau cari Yonatan Nandar? Udah sama Edis aja kau. Selalunya tidak. Kayaknya kau udah jatuh cinta ini sama Yonatan Nandar ini. Dulu ya kau naik Udah di jatuh sini cinta si si Ompong ini. suruh Ompong. naik sini supaya kamu lagi Kau- seru ya, supaya seru kamu dorang. Pesek diam dulu. Si Ompong itu dia mau Nah, macet pesek sudah diam dia dulu. habis. Macet. Pesek diam dulu. Macet kau. Tuh, gini loh, pesek. Uni mau bicara dulu. Si Iya. Ompong itu maunya sama kau. Kau mau sama dia? Enggak Biar mau diobatinya aku. kau. Kan itu suamimu, bagaimana Kenapa aku diobati dengan sama si- bersama dua kawin? Memang empat kawin tidak boleh itu kalau Kristen dengan Islam tidak boleh. Kalau Ngapain kau Kristen tanya-tanya satu dia kalau kau saja. mau? Gak mau saya. Kenapa aku harus ada dua? Si Ompong itu kan suamimu. Bilang aja lah kau sebenarnya cemburu. Aku dekat sama Yonatan Nandar. Cemburu kau kan? Bang Paru, Dina diam dulu. Bang Paru, kalau ada adik abang yang ini, kita nggak bisa diskusi lintas agama, Bang. Kita di sini diskusi bodoh-bodohan, Bang Paru. Soalnya, yuk Bang. Kasian kali ya. Kasian kali lah kita nengoknya. Gimana nih Bang Paru? Bang Paru, gimana dia ini Bang? Adik abang ini kenapa Bang? Bang, adik abang ada-ada aja ya. Ada yang agak kurang-kurang lah. Woi, kemana kau? Woi Ompong. Woi, kau dipakai Yesus loh dek. Kau injili aku sama Bang Paru di sini. Kata orang Kristen kau dipakai Yesus loh dek. Lina, kata orang Kristen kau diurapi Roh Kudus. Dalam badan kau ada Roh Kudus loh. Cepatlah kau jangan bikin malu Kristen lah. Orang Kristen bilang kau diurapi Roh Kudus loh. Hoi. Jangan kau kabur. Kau dipakai Roh Kudus, kabur pula Roh Kudus kau tercirit-birit dari. Gimana nih Bang Paru? Bang Paru, gimana nih orang yang dipakai Roh Kudus nih kok lari dari kita berdua ini, Bang? Adik abang nggak pakai nih. Oi. Telepon si Edis. Sayang, kata Edis kan, jangan kau berhadapan dengan Unripa. Nampak kali kau digejemu nanti, katanya. Kabur. Ginilah. Kalau mau jadi Kristen tuh kayak Lina ini modelnya. Kalau jadi mualaf modelnya kayak adik Darius tuh. Serius. Kalau pengen jadi Kristen, ketawa-ketawa sendiri dulu. Ketawa-ketawa sendiri. Ngamuk-ngamuk sendiri. Nah, gitu jadi Kristen nanti. Mencret dia kabur dia. Itu contoh-contoh. Kalau teman-teman mau lihat, contoh-contoh yang masuk Kristen itu contoh-contohnya kayak logika, ya. Si logika tuh, yang tadi joget-joget sendiri, masuk Kristen tuh. Itu cocok tuh. Emang begitu. Emang gak lain. Kalau pokoknya kalau masuk Kristen modalnya kayak si Lina itu. Kalau masuk Islam tuh modalnya kayak jadi Kobuzen, Dr. Richard Lee, ya. Kalau mau jadi Kristen model-modelnya kayak Lina, nggak apa-apa lah, ambil aja orang gitu. Ya ketawa-ketawa sendiri, ngomong nggak jelas, bedain ayam sama bebek nggak? Apa beda ayam sama bebek? Sama-sama enak dagingnya katanya. Kita kan. Apa beda ayam sama bebek Lina? Sama-sama enak dagingnya katanya. Bahasa Indonesia pun tak lolos. Astagfirullahaladzim. Enggak. Kata Einstein, ya kata para skolar, manusia itu hanya menggunakan di bawah 20% otaknya. Kayaknya kalian cuma pakai 1% ya otak kalian ya. Otak kalian itu, otaknya Mbak Riva itu katanya cuma setengah dari otak manusia. Katanya otak wanita. Apa benar nggak itu? Katanya otak wanita. Iya. Pernyataan Pak Edis. Bahkan ya
Bahkan lebih baik aku dikatakan nggak punya otak, tapi kayak kau punya otak tapi nggak dipakai. Lebih baik aku nih nggak punya otak tapi bisa mengajarkan orang banyak ya. Lebih baik otakku nih dihilangkan tapi aku tidak menyembah kepada manusia mati terkutuk di tiang salib, daripada kayak kau punya otak tapi Tuhannya terkutuk. Pilih mana kau? Siapa yang Punya terkutuk, otak atau- Mbak? Yang mana terkutuk? Yesus. Galatia pasal 3 ayat 13. Dia bilang apa? Terus yang ayat 14-nya kamu tidak baca? Ya baca Kamu ayat tidak baca ayat 14-nya. 14. Kenapa Bacalah. dia menjadi kutuk? Sebentar. Ya gara-gara Kenapa kau dia kan. menjadi Berarti kutuk? artinya dia terkutuk kan? Iya, dia Nah, ya menerima sudah. kutuk Iya, supaya kita terserah manusia mau ini menerima yang kutuk, lebih kutuk keji jahanam lagi. ini. Lebih keji lagi agama kau mengutuk orang yang gak berhak dikutuk, tapi membebaskan orang kayak kau yang harusnya dikutuk, malah kau yang bebas. Tuhan kau yang gak bersalah malah dikutuk, lebih kurang ajar lagi. Kalau Itulah orang yang terkutuk, kuasa kalau orang kasih yang kuasa karunia Tuhan itu bukan Yesus. kasih karunia, itu Tuhan kau aja yang NPD. Masa orang Tuhan kau tuh, ini aku bilang ya, ciri-ciri NPD itu dan psikopat adalah tidak punya empati. Tuhan Bapak mau membuat anaknya mati tanpa ada perasaan 3 hari loh, disiksa ditelanjangi di babak beluri, ya. Kemudian kau bilang itu bentuk kasih. kenapa? Karena kau Kan tahu ku itu bilang, kenapa? gara-gara kau Hosana, kau yang korupsi, kau Iya. yang memperkosa, kau yang Iya. salah kan? Kau yang salah kan? Betul. Kau Saya ditebus. diselamatkan. Makanya, gara-gara kau, Tuhan kau yang menanggung dosa kau. Ini lebih keji lagi ajaran. Betul. Tuhan yang tidak bersalah harus menanggung salah orang-orang NPD kayak Hosana ini. Dia yang menikmati vagina perempuan, dia yang menikmati hasil uang korupsi, dia yang mengintipi orang mandi, Tuhannya yang harus dibunuh. Kau tuh lebih NPD daripada si NPD yang sudah psikopat tau kau. Kau yang berbuat dosa, orang yang bertanggung jawab atas dosa kau, nggak diajarkan kau bertanggung jawab atas dosa-dosa kau. nggak usah Lebih ngoceh keji begitu. ajaran Begini kau aja. daripada ajaran suku Inka. Suku Inka minimal anak orang yang dia tumbalkan. Kau anak Tuhan yang kau tumbalkan. NPD nggak kau tuh? Kayak sok Awas giginya penting hidup copot, Mbak. kau. Mbak, gigi Merasa sudah ompong penting itu kau, copot, Dek. hati-hati. Dek, kau manusia biasa yang tidak ada gunanya buat peradaban, merasa ditebus dosa kau. Siapa kau? Penting kau buat Tuhan. Penting kau buat Saya kasih peradaban. tahu ya. Inilah Saya kasih tahu NPD. sedikit. Merasa paling Ya, dengar, penting Dek. hidupnya sampai Tuhan pun harus mati buat kau. NPD. Uni, boleh bertanya Uni? Marlon Emang tugas Islam kalian Kristen. tanya aja. Marlon Islam Kristen. Hai Kristen bang. Hai, Oke, Mbak. Hosana diam dulu, Hosana kau mute dulu, kau botol juga kau nggak nyambung. NPD. Ya. Merasa penting kau sampai Tuhan harus mati untuk kau. Siapa kau rupanya? NPD? Maaf sebelumnya Uni boleh bertanya ya Uni. Memang tugas kalian Kristen bertanya aja kok, Pak. Kalian kadang bertanya aja sering salah loh, apalagi Iya, iya. menjelaskan, Pak. Ini Babak belur depan saya nanti. ini saya bukan hal tujuan yang mengolok-olok gini. Sebenarnya Uni. Nggak ada di sini kita olok-olok, Pak. Kita serius, Pak. Tujuan utama daripada kita mencium Hajar Aswad itu apa sebenarnya Uni? Yang kedua, Ya. di dalam Ka'bah itu sebenarnya isinya apa aja Uni? Jawab itu. Bisa aja. Oke. Ih, Hosana kok diam- NPD kali Hosana ya? diam dulu Hosana satu-satu. Sampai orang Kristen Iya. kau aja nggak terima kau ngomong Hosana, nggak tahu malu kau Hosana NPD? Ya, pertama Pak Marlon, tujuan mencium batu Hajar Aswad itu mengikuti sunnah. Tandanya kami mengikuti Rasulullah SAW karena ada perintahnya taat kepada Allah itu dengan taat kepada Rasul, karena sudah ada suri tauladan pada diri Rasulullah. Kalau kami mampu lakukan, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena itu sunnah bukan kewajiban. Nggak ada kata Allah, kalau kau tidak cium batu Hajar Aswad kau masuk neraka. Nggak ada begitu, karena itu cuma anjuran. Anjuran bukan perintah mutlak dari Allah. Bedakan ya, sunnah dengan kewajiban. Yang kedua, apa yang ada di Hajar Aswad di dalam Ka'bah? Ka'bah itu adalah ruang seperti Baitullah, seperti misbah Tuhannya Bani Israel yang nggak ada apa-apanya. Itu bukan sesuatu yang dikultuskan, tetapi itu menjadi arah kami melakukan penyembahan kepada Allah supaya kami ini sama rata semuanya. Ya, supaya kami nggak ada yang saling bertabrakan satu sama lain. Ya, seperti itu. Jadi hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa kami ini, siapapun kami, mau orang Afrika, orang Indonesia, mau orang kaya, orang miskin, sama aja tempat menghadapnya ke Ka'bah. Begitu. Silakan selanjutnya pertanyaannya. Oke itu aja Uni. Saya izin turnya Uni. Oke, terima kasih Pak Marlon. Horas. Ayo naikkan yang NPD dong. Pengen nunjukin aku si NPD ini. Pertama, kalian merasa penting buat peradaban. Kalian nggak penting. Guna kalian buat keluarga aja belum tentu ada. Merasa pula kalian ditebus sama Tuhan kalian. Siapa sih kalian? Nih, Dasar ini kan nggak tahu diri. patah-patah komalnya. Mudah-mudahan nggak pental ya, bentar ya. Ya, Coba. Dek.
Nih, naik nih, kepental. Nih, naik nih, kepental. Nih, naik nih, kepental. Apa? Soalnya gak patah-patah sengaja aku buat kayak gitu tadi. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Kalau nggak terus patah-patah komalnya. Karena teman-teman kurang tap-tap layarnya. Penonton sudah 2K, tap-tapnya masih 500 teman-teman. Jadi sengaja saya buat gitu. Uni naik nih. Bentar, kita undang Uni Rifa dulu ya. Teman-teman dibantu buat tap-tap layar, love orange-nya teman-teman. Soalnya komalnya patah-patah. Tap-tap layar sama love orange. Yang di atas di follow semua ya. Lanjut nih. Kenapa double ya suara Iqbal barusan ya? Masih double ini, tes. Tuh, kenapa double ya suara? Double, bentar. Uni keluar dulu deh, Coba, bentar. Ini ya double. coba Uni. Dibantu tap-tap layar teman-teman, makanya itulah saya minta tap-tap layar dan posting ulang dan share itu supaya nggak kejadian kayak gitu, mental soalnya. Bang Ardi naik lagi Bang Ardi. Halo, syukron Bang, Masya Allah. Taruh di Rifat turun dulu. Ayo tembusin bisa 1 M yuk. Tap layarnya bisa 1 juta teman-teman yuk. Bismillah. Ya, orang Kristen naik bertanya aja. Ya, bertanya saja. Siap. Gas tap-tap layar teman-teman yuk. Tap-tap layarnya teman-teman semua. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan minta permintaan naik ke atas. Jadi gini ya, apa yang saya sampaikan itu kalau memang kalian mampu membantahnya, saya senang sekali. Tapi kalian catatannya harus membantah dengan data. Kan saya, patah-patah ya suaranya. Udah aman? Suara Uni Oke. pas di sini, pas aja. Pas. Enggak pas. Oke, siap. Di YouTube patah-patah di YouTube. Oke. Nah, saya katakan Kristen salah Assalamualaikum dari warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Waalaikumsalam Pak. Iya Pak. Waalaikumsalam. Islam Pak, Ya saya Kristen di Pak. bawah saja bang. Oh abang minta Ya saya permintaan di naik bawah tadi. saja bang. Namanya Kristen, saya kira Kristen tadi. Oh ya sudah Pak, saya turunkan ya. Enggak, itu tadi kepencet pas tap layar. Oh nggih, makasih Pak. Makasih, Pak. Nggih, Tap-tap makasih. layarnya, Masya Siap. Allah. Oke, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau bertanya, silakan naik ke atas ya. Ini dari tadi Dina Olivia ini minta permintaan naik tapi ya, tap layar kawan-kawan ya. Tembuskan 1 M bisa teman-teman insyaallah. Tembuskan 1 M. Panjang perjalanan kita live malam ini insyaallah. Bu Dina Olivia, halo selamat malam Bu Dina. Ibu Dina Olivia. Teman-teman Kristen tekan 1, jadi saya bisa membedakan mana Kristen mana Islam. Teman-teman Islam jangan minta permintaan naik dulu supaya diskusi kita pada malam hari ini jalan. Ini. Halo Pak Michael SHT, selamat malam Pak Michael. Halo, Ya, Islam Kristen Pak. Islam Kristen. Uni Ripa kok kurusan sekarang Uni? Saya tanya Bapak Enggak, Islam apa malah Kristen? naik. Kok nanya? Islam apa Kristen Pak? Yesus. Ditanya Islam Kristen Yesus jawabannya. Botol kali. Ya Allah. Pak, saya tanya Islam apa Pak, Kristen? kenapa sih Pak maksimal banget Pak? Nggak nyambung dia juga ngomong orang Kristen. Gimana Pak tahu jawabannya ada? itu Pak beda lah Pak. Kristen itu agama, Yesus itu nama anak orang Pak. Apaan sih? Jelas banget sih kalian tuh ah.
Oke, saya Kristen Uniripa. Kayak Ya udah, gitu, silakan kayak bertanya. jijik banget gitu ngaku Kristen ya Pak ya. Bapak malu banget nggak Malu. ngaku Kristen ya? Enggak lah. Ya Bapak- udah tinggal bilang aja kali Kristen saya gitu. Bapak ini Ya kan di sini yang saya dinaikkan Kristen Uniripa. di sini yang dinaikkan Kristen kan? Makanya kita tanya dulu, nggak semua tadi ada namanya Kristen. Pak, Bapak nih Iya, repot kali Pak. Ya Allah, belum diskusi aja udah Bapak bikin saya jadi aduh ya Allah, ras manusia rusak gara-gara kalian ini loh, lama-lama loh. Cerewet kali Uniripa. Rusak ras manusia. Ya cerewet lah, namanya aku ibu gembala. Kau pikir apa? Apa yang kau harapkan dariku? Ditampar pipi kiri kasih Gembala. kanan. Wih. Ibu Ya iyalah. gembala. Udah ditasbihkan kan? Iya. Masa? Ngapain harus ditasbihkan? Sejak kapan jadi pengembala harus ditasbihkan? Ada-ada aja kau, Dek. Iya, ngarang kamu itu. Kok nggak tahu dalam Orang Al-Quran? gembala itu harus Di dalam Al-Quran bagi mana ada bagi penyeru kaum kafir sama seperti mengembala, sama seperti mengajari kalian nih anak-anak domba nih. Tasbih emang aku Kristen tasbih. Sejak kapan ada ibu gembala di tasbih di ajaran Yesus? Sembarangan. Ini apa judulnya ini Uniripa? Iya udah nanya Tapi, aja. Udah kau bertanya ngomong-ngomong aja lah Uniripa. Mikel. Kau aja baru masuk aja udah salah ngomong. Udah kau bertanya aja Dek. Enggak. Ini kan sesuai dengan judul apa? Aduh, ditanya ini ngapain kita suruh kalian bertanya aja. Ya Allah ya Rahman ya Karim, astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalau ngomong sama umat Kristen ini kok serba salah ya? Kalian tuh ngerti nggak sih dengan bahasa Indonesia? Kita suruh kalian bertanya, masih juga nanya ini ngapain? Bertanya saja, tugas kalian Kristen. Kami itu beda sama Rum Kristen. Rum Kristen itu naikin orang Islam untuk ditanya dan dibully. Kami justru membagi ilmu kepada kalian dengan kalian kami suruh bertanya. Bertanya saja. Ya Allah, ribetnya anak bunda, Oh, di anak sini- bunda, anak bunda. Oh, di sini orang bertanya ya Uniripa. Ya Allah. Kenapa sih orang Kristen ini kognitifnya kok rusak banget ya? Nggak Iya kan, mampu ya cuma nanya. Di mencerna sini perkataan bertanya saya. Emangnya di sini Iya, bertanya. anak bunda. Bang, nanya aja bang, beres. Oh, pertanyaan Nanya aja, udah nanya. Ya makanya saya bilang tadi bertanya tentang apa masalahnya di sini ada. Terserah kau mau bertanya tentang Kristen boleh. Karena yang kau tanya kau bunda lah. gembala. Kau mau nanya apa? Bertanya Islam Kau boleh. nanya harga sembako hari ini. Ku jawab. Tahu kau harga cabai di Ternate sekarang? Oh, bertanya tentang Kristen boleh juga ya? Boleh bertanya Kristen. Oh, udah aku bertanya tentang Kristen aja ya. Enak ibu. Kenapa Astagfirullah. Uniripa nggak kenapa kami percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ah, coba jawab. Oke, emang nggak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, jadi suami aja nggak layak. Pertama, dia nih keledai aja minta bantuan. Oh kan ditanya gitu, denger dulu. Pertama, jangankan jadi Tuhan, jadi kepala daerah aja dia nggak pantas. Pertama, dia tidak punya uang, miskin kata Matthew Henry, hidupnya minta-minta. Kedua, dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab seperti bekerja, nggak ada di kitab kalian dia dikatakan bekerja seperti Nabi Muhammad. Ketiga, jangankan jadi Tuhan, jadi suami aja nggak pantas. Ya, kenapa? Temperamen dianya. Contoh, ketika ada orang jualan di bait Tuhan diacak-acak. Terus ketika ada buah ara yang tidak berbuah padahal memang belum musimnya, dia kutuk tuh. Bahaya kalau orang seperti ini jadi Tuhan loh. Dia gunakan kekuasaannya semena-mena loh. Lapar doang bisa dikutuk. Ngeri loh. Nah, kemudian dia memang tidak pernah mengaku bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dia cuma mengaku kurios, yang artinya adalah pemilik dan pemelihara. Nah, dia itu kan pemelihara Bani Israel tuh walaupun gagal, karena tidak semua Bani Israel akhirnya terselamatkan, bukan? Jadi dia nggak pantas. Jangankan jadi Tuhan, jadi kepala daerah nggak pantas, jadi suami aku juga nggak pantas. Aku aja kalau jangankan milih-milih Tuhan loh, milih suami aja aku pilih-pilih. Iya kali aku mau yang miskin. Yesus miskin katanya Matthew Henry bilang gitu. Bayangkan, butuh keledai aja ngambil punya orang dia. Kan dia Tuhan, harusnya bisa menciptakan kan. Harusnya dia yang bagi-bagiin keledai tuh. Mau naik keledai aja mengambil punya orang. Pas naik keledai dibantuin lagi. Gini mau dijadikan Tuhan. Ya nggak mungkin lah, aku segila itu menuhankan Yesus, gila. Mati lagi di tiang salib 3 hari. Kebayang gak sih kalau gue lagi butuh dia mati 3 hari. Dia lari lagi ke alam baka. 3 hari kita kehilangan dia sebagai Tuhan loh. Kebayang gak kamu kalau seandainya aku punya masalah hidup, pas aku lagi berdoa kepada dia lagi di alam baka sibuk. Dia di alam baka lagi sibuk ngurusin mayat-mayat. Coba, kita lagi butuh dia, Yesus minta uang. Dia nggak dengerin, soalnya dia lagi di alam baka 3 hari loh. 3 hari berapa ribu orang yang udah berdoa itu. Gila aja mau menuhankan orang seperti ini, nggak mungkin ya dek. Emang aku gila? Nggak lah, aku normal ya, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi Belum, udah ngomong ya. wabarakatuh. Udahlah. Gini loh Uniripa. Jadi kadang-kadang kalau saya menilai kalian umat muslim itu beda-beda pendapat tentang Tuhan Yesus kami. Ada yang membilang Yesus itu pas disalib udah digantikan sama Yudas. Kenapa kalian kok bisa kalian bilang itu ganti? Berarti sebelum dia disalib, kalian percaya nggak kalau Yesus itu sebelum disalib ya? Kalian percaya nggak kalau dia itu Tuhan? Kenapa setelah disalib kalian bilang itu udah digantikan? Itu Juma ngaku itu loh, dari mulut Juma yang keluar itu. Bukan cuma Bang Zuma, aku juga mengakui kok. Ya, dengarkan baik-baik ya. Kau itu kan menyembah aduh, ini mau dijawab gini lagi. Enggak, saya belum siap. Kalau berdebat sama aku, kamu itu cuma bertanya, Bre. Kalau kamu membawa sebuah statement nanti babak belur. Saya maunya kamu bertanya doang. Kamu jangan menjelaskan lo, bertanya aja udah salah lo. Apa yang kamu jelaskan Saya saat belum itu? siap saya belum siap Ya bertanya aja, Dek. Bertanya aja. Bunda nggak suruh kamu menjelaskan. Bunda suruh kamu bertanya. Kamu nggak mampu menjelaskan baik-baik ya, Dek. Jadi gini, Bertanya saja sama Bunda. intinya kalian suka-suka kalian aja membahas tentang Yesus itu. Jadi Itu bukan pertanyaan, itu curhat namanya, anak Bunda. Kan Bunda suruh bertanya tadi. Bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Jadi itu kesimpulan. Anak Bunda nggak tahu diri ya, udah dikasih kesempatan bertanya malah tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik dan benar. Aduh, ada mercon guys. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pertama, kenapa kami percaya kalau anak Maria itu tidak mungkin mati, ditelanjangi, disiksa? Pertama, karena Tuhan dalam kitabmu pernah berkata, inilah dia kepadanya aku berkenan. Masa iya bapaknya berkenan tapi ditombak sama Hansip Romawi? Yang bener aja kau. Emang bapaknya Yesus itu tidak konsisten dengan dirinya? Kan dia yang bilang dia akan mengasihi Yesus. Yang pertama, yang kedua, kan Yesus memang bisa berubah wajah. aja membawa narasi. Makanya kau pelajari kitabmu. Diam dulu, kau kan bertanya. Nah, yang kedua, Yesus memang bisa merubah wajahnya. Kau nggak tahu dia harus dicium dulu untuk dikenali? Artinya orang Yunani nggak tahu siapa dia. Yang ketiga, emang kau pikir yang membawa pikul salib itu sampai ke Golgota Yesus sendiri? Enggak lah, digantikan sama Simeon. Dari mana kau tahu kalau yang disalib bukan Simeon? Nah, kemudian banyak umat Islam yang mengatakan digantikan sama Yudas. Ya iyalah, timbul keanehan. Masa penulis kitab kau bilang kematian Yudas ada dua? Yang pertama digantung, yang kedua ditusuk perutnya. Yang betul aja lah kau. Wajarlah kami tidak percaya kalau Yesus yang disalib. Yang ketiga, kayak mana pula dia disalib? Orang ketika dia mau tangkap aja dia bisa lari-lari dan hilang. Yang betul aja lah kau. Masa orang yang bisa mengusir badai disalib, ditombak, diam aja? Yang betul aja lah kau. Oh, badai aja dia hardi loh. Dia aja bisa berjalan di atas air loh. Nembus tembok aja dia bisa. Terus kau berharap dia mati gitu aja? Kau pikir kami ini nggak normal? Sakit jiwa kami mengimani itu. Sehat-sehat lah kau, Dek. Nah, jadi kami tidak mungkin percaya kalau dia ditombak. Kenapa? Kau pikirkan baik-baik. Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, apa kata dia? Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Tiba-tiba kau suruh bapaknya pula yang menginginkan kematiannya. Berarti kau bilang bapaknya Yesus iblis. Dada aja kau, dasar penghujat kau. Yohanes 8:44. Iya. Iblis lah bapakmu. Orang Kristen ini menghujat Tuhannya aja loh. Dibilangnya lah bapak Yesus itu iblis. Bapak Yesus itu bilang, inilah dia kepadanya aku berkenan. Iya kali berkenan tapi ditombak. Bener kau, sehat-sehatlah kau. Nggak sehat kalian ini loh. Katanya bapaknya Yesus mencintai dengan cara ditombak. Abang cinta sama adik. Iya adik. Abang saya mencintai, ditusuk perutnya. Jangan kamu Cinta aja kayak yang gitu. ngomong, Ripa. Jangan kamu aja yang ngomong, Ripa. Ya kau kan murid di sini. Gini loh, Kau kan sudah murid. mengakui. Aku kan guru. Kamu kan sudah mengakui waktu dia dibaptis sama Yohanes. Mana dia ditombak dia? Kena tombak. Oh, kena Uniriva kena. Kena tombak lah, salah ngomong ngarang pula. Udah sabar. Bangga kau. Gosok kok bangga. Itulah kuasa yang di atas itu kena tombak dia. Kuasa siapa itu kira-kira kuasa siapa itu? Uniriva kena tombak kuasa siapa? Sadar kalian. Iya, Jelas dia menurutmu mengakui. Begini kuasa siapa? Kuasa siapa dulu jawab? Kuasa siapa? Wah, Jangan tombak teman-teman. Kalau kalian tombak si siapa namanya ini, si Michael, posisi dia di atas, akun kita yang kena. Jadi nggak usah ditombak. jadi Apa-apa gini. biarin aja.
Jadi gini loh, Unirifa tadi ganti akun nanti. dari pengakuan Unirifa tadi dia udah mengakui pada saat Yohanes melakukan pembaptisan ada malaikat datang dari surga kepadanya lah aku berkenan. Berarti itu udah otomatis itu kalau itu, Yesus itu pada saat posisi dia dibaptis sama Yohanes. Nah, saat malaikat datang Oke, sama dia, sebentar. Pada saat Yesus dibaptis sama Yohanes itu posisi Yesus ini Tuhan bukan? Ya itu Yesus lah jadi. Pada saat Yesus dibaptis Yohanes, itu posisinya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap Tuhan. Ya, terus terdengar suara dari sorga. Suara siapa itu? Iya. Gini loh bang, itu. Loh kok gini? Gini loh bang. Itu suara siapa Gini, itu? Yang dari sorga suara siapa? Jawab. Itu malaikat. Suara malaikat. Terdengar suara dari sorga, suara malaikat. Iya. Di mana dikatakan suara malaikat? Kok mengarang kau ini? Jadi Yesus bapaknya malaikat ternyata ya. Suara bapak di sorga itu. Gini loh bang. Oh, kok gini? Macet kau kan? Bukan, bilang kok macet. Gini tadi loh. pas Uni kena tombak apa katanya? Itulah kau kuasa Roh Kudus tuh katanya. Kalau Roh Kudusmu aku bangkit di menit ketiga. Kalau Roh Kudusku kalahkan Roh Kudusmu. Bangkit aku di detik ketiga. Kadang-kadang kalian ada on off-nya. On off-nya kenapa saya bilang ada on off-nya? Tuhan mohon Kenapa? Gini loh. Emangnya ada perubahan waktu Yesus dibaptis sama Yohanes sama Yesus disalibkan. Ada perubahan di sana. Kok bisa pula kalian bilang jadi diganti-gantikan? Kenapa kalian bersekuku itu digantikan? Apakah kalian udah mengakui sebelum Yesus disalib itu bahwa dia itu adalah Tuhan? Kenapa setelah dia disalib kalian jadi menyangkalnya? Ada apa? Ada apa gerangan? Coba perjelaskan sama saya itu. Kau ini enggak Mau sehat apa kau. ya? Kau ini itulah dulu kau jawab. Mau apa kau ini ya? Apa? Itulah Ya dulu kau apa jawab. pertanyaanmu? Gini, Pertanyaan kau apa? kenapa setelah Yesus disalibkan kalian membantahnya itu yang digantikan, padahal mulai dari Yesus dibaptis sampai ke penyaliban itu adalah orang yang sama. Kenapa Siapa bilang orang yang sama? Loh, emang Kau di mana nggak kamu tahu ada yang dalil memikul orang salib yang berbeda? Ini aku. Di mana ini kamu ada ada dalilnya tunjukkan. itu orang yang berbeda? Kau Di mana? ini aku ada. Di mana ada dalilnya? Tunjukkan. Ya sabar ini kutunjukkan. Kok nggak bisa sabar ya? Nih. Nih. Kita kasih data teman-teman ya. Dia bilang orangnya sama, sembarangan. Baca kitabmu dulu. Sudah dekat di depan. Duh, nyamuk banyak banget nih. Nah, kau baca di dalam kitab kau ya, Simon Kirene itu menggantikan posisi Tuhanmu ketika dia sedang memikul salib. Kau bilang orangnya sama. Matius pasal 27 nomor 32. Ketika kau ini tadi kau bilang sejak dia mulai digeret itu orangnya sama. Aku tunjukkan salah. Nggak sama, orangnya beda. Matius pasal 27 nomor 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tuh gantian. Kau ini Markus pasal 15 nomor 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander. Tapi kau bilang tadi sama orangnya yang pikul salib sampai ke Golgota. Iya, Tukang bohong juga kau ini. maksud saya itu yang disalibkan sama yang dibaptis Yohanes. Ya dari mana kau tahu yang disalibkan itu Yesus bukan Simon ini? Kan yang pikul salib Simon. Ya kan memikul membawa sampai ke Golgota cerita. Ya dari mana kau tahu kalau yang mikul salib itu kan yang ada dalilnya. itu mana dalilnya? Universitas suka-sukamu aja lah. Nggak nyambung, aku off dulu lah. Turunlah. Dia yang nggak nyambung, dia pula yang lelah. Turunlah Awak yang kalau nggak nyambung kok. Turunlah kalau kau iya aneh dia nih. Dia yang nggak nyambung, kita pula yang dibilanginnya. Merajuk terbukti Narasi kita maju salah. yang diikutin ya, Ripa. Narasi maju yang Lah, diikutin. kau baru bohong. Kau bilang tadi Narasi tidak ada aja yang diikutin, sedangkan narasimu kau sudah adalah bohong. narasi Anak odong-odong. muda, Narasi anak muda jangan karang-karangan. bohong. Ayo akui kalau kamu Makasan kamu berbohong. jadi tambah kurus. Nah, aku tambah kurus. Ih, aku tambah berat kurus badan semua. aku. Loh, enggak. Dadamu aku aja udah nggak ada tambah lagi. Ih, mana ada badanku nggak ada. Ih. Dadanya aja udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang Ih, dipecet-pecet. katanya tadi. katanya dadaku nggak ada, berarti dia membayangkan dadaku sekarang. Iko toket aku ya. Bukan. Otak Kalau nggak ada kotor dadamu, apa kali. yang mau dipecet-pecet lagi Ih, malam? toket Bacot aku kau yang ini. dibayangkannya. Astagfirullah. Kita lagi diskusi Kotor. tentang Tuhannya, toketku yang kau bayangkan. Ih, otak kotor banget kau ya. Ih, toket Bodoh orang yang juga. Iya, toket orang yang kau bayangkan. Ngeri kali kau.
Udah kau turun sana. Toketku yang Gak ada manfaat sebelahnya mau turun guys. sana. Kalian nggak sanggup, Bayang turunkan dia aja. toketku lihat muka aku. Tadi kau Jadi bilang kalau kau lihat mau turun. muka aku, iya, kau mau turun ngapain kau lihat muka Iya, aku? Kau bayangkan toketku, iya, nggak tahu gini malu. loh. Kalau makanya saya bilang kalau ngomong itu gantian. Kamu udah ngomong 10 menit, waktu saya 1 menit nggak ada. Jadi Udah seakan-akan ngerjain narasimu kami, itu ya turun hanya kau, kau narasimu aja ngerjain yang aku, kau membayangkan Jadi toket lagi ngomong sama aku. Udah seakan-akan hanya narasimu udah aja yang diusir, mau bro. didengar. Bro, udah diusir, bro. Enggak malu. Turun kau. Nggak malu. Udah diusir. Turun kau, turun kau nggak terima Kau kau di sini. Weh. mesum, dek. Kau mesum. Turun kau, Apa turun. Kau apa udah lo ngomong palak? sama aku, yang kau Kau bayangkan kau palak. Kau nggak ada otak kau. Apa Loh, kok Iya emosi? udah, nggak apa-apa. Kenapa emosi? Kau kotor, otaknya kotor. Oh, Kita lagi emosi. diskusi baik-baik, yang kau bayangkan toketku. Emosi lah Muka kalian, aku terbayang emosi toket lah kau. kalian menghina Tuhan saya. Emosi Turun, lah. turun. Turun, katanya mau turun. Siapa yang nurunin? Ya, turun sendirilah. Siapa yang nurunin kualat? Saya. Nah, mampus. Makan itu botol. Lain ditanya, lain dia pikirkan bodoh. Dia kesumbung bogolo. Ya Kristen naik bertanya lah. Kau ditanya pasti botol juga jawabanmu, nggak nyambung. Woi orang Kristen, yang naik komal ini janganlah cabul kali muka kalian. Aku yang biasa-biasa aja gini aja otak kalian mesum loh. Apalagi kalau aku cantik banget loh. Parah kali kalian ini loh. Kotor kali otaknya. Tolong diskusi itu otaknya jernih. Aku ngerti kalian nggak punya adab. Aku ngerti kalian nggak punya ilmu pengetahuan. Aku juga paham lah kalau kalian nggak ada akhlak. Tapi masa minimal Roh Kudus kalian tidak mampu kalian tenangkan? Apa iya Roh Kudus kalian mengajarkan kalian untuk membahas tentang toket? Ada-ada aja nih kalian ini. Nih aku makan bentar ya nih. Ya dek. Normal lah kalian. Ini udah dijadiin ini dek. Yang ini dek. Udah. Dasar kalian mah. Aku lagi menunjukkan kebenaran Al-Quran dan Islam kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Devan. Noise sekali bang. Duh noise sekali bang. Sorry bang. Maaf ya bang. Noise banget. Anak bunda, mari sini naik anak bunda. Bunda hanya mau ditanya, bertanya aja kalian salah. Bertanya aja udah salah kaprah. Halo Yota Gulo. Yota Gulo. Anak bunda, tugas kalian hanya bertanya. Anak bunda, bertanya aja kalian salah. Yota Gulo saya turunkan ya, nggak ada suara ya. Kita harus ada kontribusi ya. Kalau diskusi itu ada kontribusi, ada pertanyaan. Aduh, capek ngadapin kalian itu ya. Kotanya jangan mesum-mesum banget lah ya orang Kristen ya. Ih, takut. Halo, Pak Felwawan, muslim atau non-muslim? Pavel. Pavel. Maaf bunda kepencet. Oh kepencet anak bunda. Baik bunda turunkan ya anak bunda ya. Ya. Anak bunda cuma bertanya. Tugas kalian hanya bertanya. Itu aja udah sering salah. Bertanya aja karena udah dilurusin loh Bang Uni loh. Ya anak Uni, anak Uni, silakan bertanya. Ya Napis, bertanya aja ya. Jangan menjelaskan, ribet kalau kalian menjelaskan. Tahap apa aja kata kalian ya. Ya. Sorry nih kepencet nih. Oh iya Bu Yaya, makasih Bu Yaya udah bencet. Ya, Bu Yaya, semoga jempolnya selalu sehat ya Bu Yaya. Anak bunda, mari bertanya. Bertanya aja lah ya, please. Tanya aja tentang Islam, apa sih? Nggak bisa gitu nanya tentang Islam. Hah? Harus gitu, Uni harus menjelaskan kitab kalian itu, anak bunda. Jangan tanyakan kenapa Yesus kami tidak terima. Nanti kalian malu mendengarkan jawaban saya. Halo Ghost User, muslim atau non muslim? halo juga Uni. Muslim Uni.
Oh, ada apa? Jadi mau beri saran dikit. Saran Setelah apa? setelah apa tuh Oten turun, tolong diberi saran. Bilang udahlah masuk aja Islam. Kadang-kadang kata-kata itu dapat menusuk hati mereka. Enggak lah, Uni nggak mau ngajak-ngajak orang masuk Islam. Islam itu agama pilihan ya, Dek. Ya, Islam itu agama pilihan. Yang berakal insya Allah akan menemukan Islam. Ya, Islam itu agama pilihan, bukan agama yang disodor-sodorkan lah. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan, lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Makasih ya, Dek. Lagi Uni mah, Uni diskusi mah bukan karena Uni mau mengislamisasi. Seru aja gitu loh, ngajarin orang-orang Kristen yang selalu menghujat Tuhannya, salah kaprah tentang Bible-nya. Seru aja, hobi aja gitu loh. Soalnya dulu cita-cita Uni pengen jadi Ranger Pink, nggak kesampaian. Ya udahlah, jadi Ranger Pink di Komal aja nggak apa-apa. Romi, muslim atau muslim? Halo, Romi. Halo. Halo. Dia kayak banci suaraku. Halo. Ya udah turun ah. PHP aja Romi ini loh. Bang Ardiansa yang turun. Aduh, yang naik yang non muslim aja bertanya ya. Halo. 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 Silakan bertanya sama Bunda Gembala. Halo. 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 Kape. Iya. Kape. Muslim atau non muslim Kape? Muslim. Muslim dibawa dulu ya Kape. Terima kasih Kape. Assalamualaikum Kape. Iya. Sehat selalu. Halo. Halo. Kenapa semua umat Kristen itu suka halo? Halo. Mengaku anak Tuhan dan pasti masuk surga. Halo. Halo. Padahal kalian bukan siapa-siapa. Hai halo. 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 Amrida Ida. Halo. 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 Udah habis suaraku loh. Kalian ini gak kasihan sama aku ya. Halo. Yaudah turun. Amrida Ida, kamu keterlaluan mem-PHP aku. Halo. Halo. Yang naik di sini itu harus jangan halu. Halo Pak Leonardo. Ya, halo. Bapak muslim atau non muslim? Non muslim. Ya, Bapak silakan bertanya aja ya. Ya, begini kan. Ya. Apa Pak? Dalam Islam itu yang disalibkan bukan Nabi Isa ya? Bukan Pak. Terus yang disalibkan itu siapa? Saya sih nggak tahu Pak, tapi yang jelas bukan Nabi Isa yang disalibkan. Oh, bukan Nabi Isa. Bukan Pak. Yang disalibkan itu manusia terkutuk, kata Galatia pasal 3 ayat 13. Orang terkutuk Pak yang disalibkan itu. Karena dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Jadi yang di tiang salib itu yang Bapak sembah itu manusia terkutuk. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa mah nggak pernah terkutuk. Dia wajihan fi dunia wal akhirah. Dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau yang disalibkan itu manusia terkutuk. Manusia terkutuk. Iya, dalam Galatia pasal 3 ayat 13 kan tertulisnya begitu. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di tiang salib. Alhamdulillah.
Di Galatia. Iya Pak, Galatia pasal 3 ayat 13 Pak. Galatia pasal 3:13. Pak Roni Simanjuntak, selamat malam. Malam Pak. Ya, Islam Kristen Pak Roni. Malam. Saya Kristen. Oke, silakan menanggapi diskusi kita sedari tadi, atau mungkin abang mau bertanya saja, silakan. Lebih baik bertanya, karena kalau ditanya abang pasti nggak bisa jawab. Iya. Ya saya mau nanya ini. Tadi Ya, bilangnya bahwasannya yang disalib bukan Yesus. Nabi Isa itu Nabi bukan Isa. Yesus. Nabi Isa. Oh iya. Sekarang saya mau tanya, sekarang Nabi Isa di mana? Nah, Nabi Isa itu ada di dimensi lain yang saya belum pernah ke sana. Namanya adalah alam barzah. Dan bahkan ketika Rasulullah itu pergi Isra dan Mi'raj, dikatakan kalau tidak salah Nabi Isa itu ada di langit kedua. Wallahu a'lam bishawab. Dia mati kah atau seperti apa ceritanya? Dia hidup, Pak. Dia hidup. Ada dalilnya kah yang bisa disampaikan ke kita? Iya, karena Nabi Muhammad pernah Nabi bertemu waktu Isra Isa. Mi'raj. Ya, maksudnya dalilnya bahwasannya dia terbangkah atau dia matikah atau seperti apa gitu. Dalam surah An-Nisa 157-158, tapi diangkat ke langit oleh Allah. Tetapi yang mereka bunuh itu tidaklah Isa, melainkan diserupakan bagi mereka, tapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Diserupakan. Umur berapa dia diangkat? Nggak tahu Pak, nggak nanya Pak. KTP-nya belum ada waktu itu Pak. Berarti masih halusinasi aja ya ceritanya kalau dia ini. Kalau Bapak Pak, halusinasi itu adalah orang yang ngaku-ngaku pasti masuk surga padahal dia bukan siapa-siapa. Itu halu namanya. Ya, definisi halusinasi itu adalah, Bapak tahu nggak, halusinasi itu dalam ranah psikologi adalah apa yang dianggap benar dipercayai dia padahal itu tidak benar. Contoh, ngaku-ngaku ketemu Tuhan tuh kayak Paulus tuh, halu itu Pak namanya. Yang ngaku-ngaku ketemu Yesus tuh padahal nggak ada buktinya tuh, itu baru namanya halu. Itu lagi Pak, ngaku-ngaku pasti masuk surga, ngaku-ngaku anak Tuhan juga halu tuh Pak. Kayak kalian tuh orang Kristen tuh halu banget ya. Nah, kalau kami tidak tahu tanggal lahirnya Nabi Isa, umurnya berapa, itu bukan halu. Tapi kami bukan orang sok tahu menyimpulkan sesuatu yang kami nggak tahu. Artinya kami bukan orang sok tahu. Masa kami harus tahu tanggal lahirnya berapa, KTP-nya aja belum ada? Aneh. Kami harus tahu tanggal berapa, umur berapa dia diangkat, kan lucu gitu loh. Dibilang halu pula kita nggak tahu, aneh. Terus gini, kepuasan kami bertanya ini emang apa? Bapak tahu umur tanggal lahirnya Yesus? 25 Desember. Nggak tahu kan? Ini yang halu. Tunjuk di mana ayatnya dia lahir tanggal 25 Desember. Itu kelahiran Solar Invictus, dewa matahari. Kalau Bapak tuh lebih halu. Kenapa? Bapak mempercayai sesuatu yang tidak tertulis. Merayakan ulang tahun Yesus tanggal 25 Desember padahal itu adalah kelahiran dewa Mitra, Solar Invictus. Dalam kitab Bapak emang ada kelahiran Yesus? Nggak tahu, malu nih Bapak. Ih, halu aja. Itu Bapak halu. Tadi Ibu katakan diserupakan ya? Ya, diserupakan Pak. Yang menyerupakan itu siapa? Enggak tahu, yang menyerupakan Allah, yang membuat dia serupa dengan Nabi Isa adalah Allah. Tapi yang diserupakan itu saya nggak tahu siapa. Oh, berarti Allah itu mengorbankan seseorang demi menyelamatkan Nabi Isa begitu? Oh, bukan mengorbankan, emang Tuhan kalian yang menumbal-numbalkan orang, anak kecil dibunuh oleh dosa nenek moyangnya. Saya yang diserupakan tadi. Enggak, bukan, tapi menghukum orang yang salah. Emang orangnya berhak dihukum. Kan ada dalam Amsal kalian 21:18. Orang fasik menggantikan. Aduh, dengar dulu saya jawab nih. Jadi Allah itu membalas tipu daya, bukan menumbalkan. Enak aja, emang Tuhan kalian yang suka numbal-numbalin orang baik. Disamakan, tadi Ibu katakan disamakan. Iya. Disamakan seperti Ya memang orang yang layak. Kan ada dalam kitab Amsal, orang baik itu digantikan oleh orang. Amsal Ibu. Pasti bentar dulu. Quran. Iya, saya lagi ngejawab. Bapak jangan ganggu saya ngejawab. Kalau Bapak tidak siap mendengarkannya kan Bapak bisa tutup mic. Gini loh, Allah itu la ilaha illallah. Mau dijawab kok ngomong Mau dijawab ngomong terus.
Tuhan Oh, kami itu nanya. nggak sama seperti Tuhan kalian suka numbalin orang baik dan benar. Nggak ada. Di Tuhan kami itu orang fasik, orang Kristen yang kafir itu akan dihukum. Maka ketika Allah membuat orang serupa, bukan berarti Allah menumbalkan orang lain, tidak. Tapi ya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa orang yang menggantikan posisinya itu memang orang yang sudah pantas terkutuk seperti Yudas. Walaupun saya tidak mau mengklaim itu gitu loh. Allah bukan Tuhan kami bukan sama kayak Tuhan kalian suka numbalin. Emang Tuhan kalian suka numbalin perawan, numbalin anak kecil, numbalin Tuhan lagi. Nggak ada Tuhan kami kayak gitu. Kami itu yang menjadi korban itu biasanya adalah hewan ternak. Itu bukan berarti hewan itu yang menghapus dosa, tapi usaha kami telah membesarkan hewan ternak, uang kami serahkan untuk dikorbankan. Itu artinya kayak Tuhan dia, kita dianggap Tuhan kita, numbalin orang. Beda agama kita weh. Iya kan yang saya bahas kan Nabi Isa-nya. Tap layar teman-teman, tap layar, tembusin 1 M bisa insya Allah. Ya. Tap layar. Berarti Tuhan menyerupakan orang lain diserupakan seperti Nabi Isa. Berarti yang diserupakan ya, terus ini, jadi Tuhan Allah mengorbankan orang lain demi menyelamatkan Isa. kalau Allah menghukum orang bersalah itu bukan mengorbankan, itu namanya menghukum. Mana Ya, dalilnya tidak dia ada. bersalah? Ada di Al-Quran. Dari mana kau tahu dia nggak salah? Dari mana kau tahu dia nggak salah? Ibu ambil di Al-Quran. Iya, kalau kau nggak tahu, kau pula yang so tahu. Kau bilang dia nggak bersalah, kan kau yang mendalilkan dia nggak bersalah. Saya Kau tahu nih orang. Ibu Loh, bilang bukan, kau bukan orang bertanya. Kau tadi membuat sebuah kesimpulan bahwa dia tidak bersalah. Allah itu bersikap adil. Bahkan Allah sudah katakan, Allah membalas tipu daya. Allah membalas tipu daya. Ya, membalas tipu daya. Bahkan Allah adalah Tuhan yang membalas. Maka setiap hukuman yang datang itu adalah balasan. Kau bilang orang itu tidak bersalah. Dari mana kau tahu? Sok tahu nih orang nih. Itu yang Yang tidak bersalah tadi. itu Yesus. Contoh, Yesus tidak bersalah betul ditumbalkan sama bapaknya, Tuhan kau. Saya Ya, menanyakan itu ada datanya. Nabi Isa-nya, Bu. Iya, saya lagi mengkomparasi Tuhan yang suka menumbalkan Tuhan lain itu Tuhanmu, ya. Tuhanmu menumbalkan anaknya yang tidak berdosa, baru itu penumbalan orang benar. Berarti ini aneh nih. Kalau Tuhan saya nggak ada kayak gitu. Mana ada Tuhan saya menghukum orang tidak bersalah? Tuhan saya itu menghukum orang yang bersalah. Begitu Ya, ini loh. dulu dibahas sih, jangan lari kemana-mana dulu. Nah, Kok setelah aneh nih orang? ya enggak kan saya bertanya. Nah, setelah ini diserupakan seperti Nabi Isa, berarti orang-orang yang orang-orang di situ ada. Agak lain ini orang ya. Tadi udah kutunjukkan sama kau. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, kami ini bukan karena sejarah atau analisa atau hasil penyelidikan Al-Quran ini, pemberitahuan dari Allah. Bahkan ketika kau bertanya, ada nggak orang-orang di situ? Ini aja pertanyaan kau udah salah, Pak. Pertanyaan kau kan kayak gini, Pak. Ya, adakah orang-orang di situ? Ya adalah, namanya tragedi. Yang betul lah, Pak, pertanyaannya. Normal lah, Pak. Orang ada di situ, berarti mereka ini tertipu dong. Iya, karena mereka penipu. Enggak, yang Mereka orang-orang dibalas yang tipu. itu kan mereka tertipu. Iya, kan Allah sudah katakan. Iya, karena mereka penipu, makanya mereka menipu diri sendiri. Karena mereka penipu, mereka mau makar kepada Allah, padahal mereka yang menipu diri sendiri. Nah, iya, berarti orang-orang yang di sekitar situ tertipu bahwa itu bukan Nabi Isa. Yang bahwa itu sebenarnya yang diserupakan seperti Nabi Isa. Ya. Jadi, orang-orang yang di situ berarti tertipu. Iya, karena mereka menipu diri sendiri. Mereka yang menganggap kok, mereka yang percaya kalau itu Isa kok. Salah mereka lah. Apa yang mereka percaya? Padahal itu bukan Isa. Ya bukan. Nah, berarti mereka tertipu toh? Oh iyalah, ditipu sama diri mereka sendiri. Mereka tertipu. Berarti ada penipunya dong. Ya mereka sendiri yang menipu. Siapa Karena yang mereka menipu? percaya bahwa itu mereka. Raja Herodes tertipu, bro. Ya nih saya tunjukin. Oke, udah saya pakai data. Yang menipu siapa? Udah saya, iya. Ya saya tunjukkan data deh. Yaudah nih. Saya pakai data ya. Soalnya tentaranya yang mengawal penyakit. Bentar teman-teman, ditampilkan data. Kalian kalau Iya. ditanya, Aduh, sabar. kalau nih ya, saya tunjukkan yang menipu siapa nih. Penipu Anda nih, kalau- penipu kalau nih, nggak- penipu. Kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan teman-teman ya. Nih penipu nih ya teman-teman. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan telah menipu dia. Nih Tuhan penipu nih ya. Aku akan membuang dia daripada umatku Israel. Nih Tuhan penipu nih. Ini penipu banget nih Tuhan nih. Yeskiel 14:9 nih.
ya. Nah, kalau Allah bukan penipu. Allah adalah Tuhan yang membalas tipu daya. Gini, kalau ada orang ya seperti Pak Jokowi menandatangani hukuman bagi Freddy Budiman karena dia itu menyebarkan narkoba, bukan berarti Pak Jokowi itu pembunuh, tapi dia membalas kejahatan seseorang dengan cara dihukum bunuh. Masa nggak ngerti menghukum? Kan saya sudah bilang, orang Yahudi itu hendak makar kepada Allah. Mereka mau mencoba makar kepada Allah. Tapi ketika mereka mau makar, mereka yang termakar. Artinya mereka mau menipu, tapi mereka yang tertipu gitu. Nah, tapi Tuhan penipu ada di kitabnya orang Kristen. Di mana itu di Yeskiel ini, bahwa ketika Tuhan berkata, nabinya orang Israel aja ditipu sama Tuhan kalian. Aku Tuhan yang telah menipu dia. Nah, ini Tuhan penipu ini nih. Kalau dengar dulu, saya lagi ngejelasin sama kamu, beda penipu dengan membalas tipu itu beda. Contoh, kamu mau nipu saya, tapi ketika kamu menipu saya, kamu tertipu sendiri. Artinya, kamu terbalas atas tipuanmu sendiri. Karena Allah adalah yang merancang segala sesuatu, yang mengizinkan terjadi sesuatu. Ya Allah yang mengizinkan orang-orang Yahudi tertipu. Karena orang Yahudi bego, mau oten, percaya gitu aja. Ya, itu karena kebodohan kalian lah kalian tertipu. Dikasih tahu berkali-kali kalian nggak percaya, karena Allah udah kasih tahu bahwa Isa itu tidak dibunuh. Kalian masih tetap aja percaya walaupun nggak bisa tunjukkan bukti. Allah sudah sayang sama kalian. Saking sayangnya Allah kasih tahu sama kalian, Oten, Nabi Isa itu tidak dibunuh. Bagaimana mungkin dia dibunuh? Kan dia kan adalah orang yang dicintai Allah. Dia kan Rasul Tuhan. Kalian masih tetap percaya ya? Kalian menipu diri kalian sendiri. Tapi Allah izinkan kalian menipu diri kalian sendiri. Segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Nah, Allah membalas kalian yang makar kepada Allah. Ya, udahlah kalian bodoh sendiri, jangan nyalahin Allah. Nah, tapi sekarang kalau gantian kamu nih. mau bertanya, gantian. Kalau ada Nah, Tuhan sekarang penipu, gantian. Enggak. Tunjukkan data yang tadi. Sekarang tunjukkan data yang tadi. Nah, ini kenapa Tuhan mau menipu? Nah, tunjukkan data. Iya, yang tadi. kenapa Tuhanmu kok nipu-nipu kerjaannya? Udahlah, waktu jadi roh menipu, waktu jadi manusia juga nipu. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Dicari-cari seumur-umur nggak ada ayatnya. Nipuin. Belum lagi dia ngaku sebenarnya dia Tuhan tapi ngakunya anak manusia. Ngenipu nggak itu? Banyak kali yang ditipui loh. Dia kan Tuhan, ngakunya anak manusia. Terus apalagi yang dia tipu? Kasihan tuh orang yang mati di tiang salib ditipu Yesus. Kata dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari nyungsep ke dunia orang mati. Penipuan terbesar dalam sejarah itu. Orang yang teraniaya aja ditipu sama Yesus loh. Orang yang lagi teraniaya, lagi tergantung-gantung mau mati aja sempat-sempatnya ditipu sama Yesus. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Katanya pulang aja ke surga. Ada-ada aja lah kelakuan Yesus ini, ya Allah. Ya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, katanya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Banyak kali penipuan Yesus ini. Banyak Akulah penipuannya. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Henok sama Elia udah sampai ke Bapa. Aduh, Mak Jang. Nah, Allah bukan penipu. Allah bukan penipu. Allah membalas tipu daya karena Allah Tuhan yang pembalas. Misal, kalau kau menipu, kau akan terbalaskan sendiri. Kalau kau membunuh, kau akan terbalaskan sendiri. Makanya dikisas. Gitu. Gitu, saudara. Nggak ngerti kau pastikan bahasa aku. Otaknya nggak sampai. Iya, Mak. Aku yang nggak teganya itu loh ya Yesus. Enggak, aku nggak sampai hati loh. Yesus sempat-sempatnya dia mau mati nipuin orang. Anda Sekarang gini, Pak Leonardo, dari tadi kalian sibuk menanyakan Nabi Isa. Begini Pak Leonardo, gantian sama saya Pak Leonardo. Sebentar, Pak Leo. Tadi kan Anda mengatakan, ya kan, kenapa Nabi Isa tidak disalibkan? Sudah dijelaskan sama Unirifa. Tertulis dalam surah An-Nisa bahwa itu diserupakan. Siapa yang diserupakan tidak tahu. Ya, kau cari aja sendiri. Ya, nggak diceritakan, tidak dituliskan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan untuk memenuhi otakmu yang rup. Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Oke, nggak apa-apa, nggak lengkap, nggak masalah. Sekarang begini, buktikan Yesus disalibkan. Ada itu di mana tertulis? Di Alkitab lah. Di Alkitab yang mana? Pasal berapa? Lukas berapa? Masa nggak tahu? Kalian masa nggak tahu? Nggak tahu. Ya sudah, cepat di mana? Buktikan Yesus disalibkan, buktikan. Nggak, ini yang tadi aja dulu dibahas. Enggak, udah selesai itu. Udah selesai, udah saya bilang, nggak ada. Udah selesai. Udah selesai. Sama aku udah Kalau nggak berani selesai. ditanya, bilang.
Kau berani ditanya nggak? Atau kau nggak tahu tentang Ya udah Kristen? selesai Karena kau sama bodoh. aku. Yang tadi kan Atau kau imani saja? jelas. Iya, udah dijawab. Sekarang gantian. Bisa nggak kau buktikan sama saya kalau Yesus disalibkan? Bisa nggak? Kelar dulu itu. Buktikan kepada saya jika Yesus benar disalibkan. Buktikan. Bisa nggak kau buktikan? Aduh, lari ke Macet. Jawaban saya. Loh, gitu loh. Ya. Ya, Iya. Kristen yang bisa membuktikan penyaliban Yesus naik. Silakan. Sama aku nanya aja. Sama aku nanya aja. Sama Bunda Gembala tanya aja kalau debat sama Iqbal. Ayo. Assalamualaikum, Mone, Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Roni, Bapak tanya aja Pak, jangan niru-niru teman Bapak tadi sok menjelaskan. Iya. Tahu-tahu gabrul ya. Sok Nggak usah, pintar Pak. kalau bodoh. Jalan Pak miring. Roni, nanya aja Pak Roni. Bang Polopo Iya. naik Bang Polopo. Bang Polopo sini Bang. Sini Ada Bang. Bang Polopo di bawah. Naik Bang, sini Bang. Ada nggak? Nggak Ada dia. Ada Nggak jalan ada. miring nama akunnya. Oh, sih. Tuh ketawa di bawah tuh. Naik Bang. Kok nggak bisa jambak dia ya? Multi lah. Oh, akunnya ke band. Multi lah Bang. Sibuk kali Abang ini loh. Akunnya ke report Bun, Uni. Ganti akun, ganti akun. Oh, balik ke rumah bapak dia. Berarti Bang. Ya, Bang Pak Roni Roni nanya gimana? aja ya. Babang nanya aja ya Babang ya. Iya. Ya tadi pertanyaan saya sama tadi terkait masalah Isa sudah ditanggapi. Nah sekarang di sini saya mau tanya konteks ini tentang Kristen salah. Nah untuk parameter kata salah benar ini diambil dari ukuran mana gitu? Nah ini baru pertanyaan berkualitas nih. Mungkin Bapak baru masuk ya, Bapak tidak menonton tadi. Nah saya itu menunjukkan kesalahan Bible itu dari 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran yang saya bawa adalah teori kebenaran korespondensi, kepersesuaian pernyataan dengan realitas. Pernyataan dengan korespondensi dan juga koherensi, juga pragmatis. Contoh, ketika di Kristen dikatakan bahwa kami percaya Tuhan itu satu, tapi Tuhannya 3, itu tidak sesuai ya, tidak konsisten gitu loh. Yang kedua, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan realitas. Contoh, iya Yesus adalah Tuhan, mana realitasnya? Ya ini apa itu, dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata bukan cuma dia yang bisa membangkitkan orang mati. Realitas konkretnya kayak gini nih, ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ketemu Bapa kecuali aku. Padahal Elias sama Henok udah ketemu Bapa. Sama kayak tadi tuh, banyak sekali ajaran Yesus yang tidak sesuai dengan realitas. Yang ketiga, tidak pragmatis, artinya tidak bermanfaat ajaran Yesus. Contoh, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, mana ada itu dipraktekin. Nggak berguna Pak, ajaran itu nggak berguna kalau kita lagi menghadapi para penjahat. Nah kemudian apalagi ya, teori kebenaran ada 4 tadi itu, korespondensi, koherensi, pragmatis, sama teori konsensus. Contoh, secara konsensus mana ada orang percaya Tuhan bisa mati, tapi kalian percaya Tuhan itu juga bisa mati pada saat bersamaan gitu loh. Itu artinya ketidakbenaran gitu loh. Maka saya katakan Kristen salah ya karena nggak benar. Nah terus konteks yang benarnya seperti apa Bu? Ya ikutilah Pak korespondensi. Contoh, ketika kami menerima bahwa Allah itu kul huwallahu ahad, secara korespondensi sesuai dengan realitas bahwa yang namanya Tuhan itu ya satu, Allah satu, tidak ada entitas lain sebagai Tuhan dalam Al-Quran kami ataupun hadis kami. Yang kedua, sesuai realitas dengan faktanya. Faktanya memang diakui bahwa Islam ini ada agama monoteis. Nah terus pragmatis, ajaran Islam mana yang tidak bermanfaat? Semua ajaran Islam bermanfaat kok buat ruang lingkup kehidupan manusia. Kemudian secara konsensus, nggak ada Pak yang tidak mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang monoteis Pak, Tuhannya satu-satunya Pak. Nah di Kristen ada yang bilang kami Tuhannya satu, atau 3 Tuhannya gitu. Jadi yang benar itu yang sesuai lah Pak. Empat hal itu yang harus dipenuhi Pak, korespondensi, koherensi, kemudian pragmatis dan juga konsensus Pak. Mana ajaran yang tidak sesuai dalam 4 itu di Islam? Silakan tunjukkan. Iya, jadi gini, kalau untuk definisi pandangan kita terkait masalah Tuhan, itu kita harus berbicara Tuhan itu di mana-mana. Artinya secara kekuasaannya dia luas, besar. Dan saya tidak ada keberanian untuk memperkecil nilai Tuhan. Saya sebut Tuhan itu satu, saya menilainya cuma satu. Itu saya tidak berani menilai Tuhan.
Ya artinya kalau di Pak, dalam saya ilmu nggak ngerti Bapak ngomong apa barusan. Saya tidak ngajak Bapak untuk menilai Tuhan Bapak. Justru ketika Bapak bilang saya tidak berani menilai Tuhan saya, Bapak sendiri adalah orang Kristen yang punya doktrin bahwa Tuhan harus mati menyelamatkan kalian. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan yang tidak pernah Tuhan katakan. Saya bingung dengan kalian. itu penggenapan. Pak, kalau Bapak bilang penggenapan, di mana nubuatannya kalau Tuhan akan mati untuk kalian sehingga digenapi? Mana nubuatannya? Jadi begini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam Nggak dosa, sesuai ini Pak. Yang saya tanya mana nubuatannya? Yang ditanyakan tuh nubuatan. Iya. Apakah ini dinubuatkan? Nubuatan Mana itu artinya pandangan ke depan loh, Bu. Iya, di mana dinubuatkan? nubuatannya? Di mana dinubuatkan di perjanjian lama, di mana tertulis? Harus ada tertulis soalnya. Di mana dinubuatkan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Bapa di sorga sudah menyatakan bahwa akan ada yang akan meremukkan kepala ular, yaitu Nah, yang meremukkan itu simbolisnya siapa? iblis. Tuhan atau manusia? Yang meremukkan kepala Anak ular manusia. itu manusia atau Tuhan? Anak Nah, kalau manusia. gitu ya Yesus bukan Tuhan lah. Lagi pula kapan Yesus meremukkan kepala? Kepala siapa yang diremukkan dia? Kepala kakinya yang diremukkan. Mana ada kepalanya yang diremukkan? Iya. Pak, aneh nih kalian bilang Yesus akan meremukkan. Dia yang remuk, Pak. Dia yang babak Iya. belur. Itulah penggenapannya. Makanya Apa pula penggenapan, Pak? Katanya Adam dan Hawa dan Hawa itu jatuh ke dalam yang dosa. Pak, saya tanya itu adalah nubuatan di mana Tuhan itu akan mati Iya. buat kalian. Mana nubuatannya? Bapa kalau di Tuhan sorga akan sudah menubuatkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Di mana Ya, tertulis mana? di mana? Nubuatan. Tertulis di mana itu? Kejadian berapa? Saya tidak bawa Alkitab, jadi saya nggak terlalu Pak, bisa. Bapak cari sepanjang kitab Kejadian, Pak. Tidak ada Ya, satupun orang tapi- Yahudi yang nungguin Tuhan jadi manusia, Pak. Saya menggiring Mereka lebih kalau hafal kitab mereka rekan-rekan daripada saya. Rekan-rekan ibaratnya mau baca silahkan cari di Kejadian. Ya Allah, terkait Pak, saya baca kitab Bapak nubuat dari tersebut. Kejadian sampai Wahyu, Pak. Tunjukkan kepada saya ada dalil yang mengatakan Tuhan akan mati untuk kalian, NPD. Kalian tuh bukan Tidak, siapa-siapa saya sehingga tidak Tuhan harus mati menyebut buat itu. kalian. Akan ada Katanya yang tadi mengalahkan nubuatan. iblis. Anak Ya udah, manusia. kalau gitu yang mengalahkan itu anak manusia. Ya iyalah, saya Iya. percaya. Nah, itulah Yesus Kristus. Lah, yang saya tanya ini Tuhan. Penggenapan. Ini apa sih ini? Ih. Iya, penggenapan dari Pak, firman. Bapak ngerti nggak sih Pak, Bapak ngerti nggak diskusi kita ini? Paham. Ngerti diskusi Menyatakan kita? Kristen salah. Apa dari awal? Makanya saya ngeklaim Kristen salah. Kristen tidak salah. Ya karena apa? dia penggenapan. Kenapa penggenapan apa? Janjinya Tuhan kepada Janji iblis. Tuhan apa? Ya, ketika Ya, janjinya apa? manusia jatuh dalam dosa, maka di situ Tuhan berjanji akan ada anak manusia yang mengalahkan iblis itu sendiri, meremukkan kepalanya. Iya udah, anak manusia berarti Yesus bukan Tuhan ya, karena dia anak manusia. Ketika dia mengalahkan iblis, dia masih manusia. Dia Terus kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia bangkit dia jadi Tuhan. Baru jadi Tuhan setelah bangkit. Ya udah. Benar. Iya. Benar. Iya, nggak apa-apa. Jadi Yesus ini baru jadi Tuhan setelah bangkit ya teman-teman. Setelah Sebelumnya bangkit. manusia, guys. Iya, anak manusia. Ya udah. Diulangi ya teman-teman ya. Jadi menurut Bapak Roni, Yesus itu baru jadi Tuhan ketika bangkit. Waktu Ya. dia makan ikan goreng itu belum jadi udah jadi Tuhan makan ikan Sudah goreng. bangkit, sudah bangkit. Waktu merubah anggur jadi anggur belum jadi Tuhan ya teman-teman ya. Waktu tidur di perahu itu belum jadi Tuhan. Ya. Pas dia udah bangkit dari kematian baru dia jadi Tuhan. Berarti Ya, dia baru benar. jadi Tuhan ketika setelah bangkit. Iya, nggak apa-apa. Ketika dia melakukan Lanjut orang kayu dan mukjizat. yang lain ya. Ya. Iya. Ya, sebentar sapa tamu dulu. Eldomo, selamat malam Eldomo. Eldomo, selamat malam Pak El. Alah, siapa? Ya, Iwan Villa yang ada di bawah, teman-teman yang ada di bawah yang sudah mengikuti live kita sedari tadi, saya minta bantu untuk di tap-tap layar teman-teman. Kencengin tap-tap layarnya, lanjutkan tap-tap layar, diposting ulang, di-share-share. Buat yang belum follow silahkan di-follow akun Kata Bible 03. Di-follow akun Uniriva yang ini, karena yang tadi kena tombak, kena Bennett, jadi teman-teman tidak ketinggalan pada saat kita live. Di-follow sahabat-sahabat saya yang ada di bawah, ada Bang Dian Pratama, ada Rangkayo Hitam, sama akunnya Caca di-follow juga. Pak Roni dan Pak Eldomo ini, wah tas rahasia blokir nggak apa-apa lah. Pak Eldomo saya turunkan karena nggak ada respon teman-teman ya. Lanjut Pak Roni, gimana Pak Roni? Ya, saya hanya diskusi aja menanggapi apa yang dijadikan tema. Gini Pak,
terkait masalah korban penebus salah itu tidak ada dibuatkan dalam perjanjian lama. Jika Anda mengatakan bahwa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa manusia, dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, Anda salah. Saya yakin ayat yang Anda kutip itu adalah Yesaya 53 ayat 10. Betul? Iya. Maka Tuhan meremukkan dia. Itu. Bukan, dari awal kejadian, awal mula manusia jatuh dalam dosa. Tidak, dinubuatkannya Yesus untuk mati di kayu salib ini loh Pak. Menebus dosa Anda itu loh. Tuhan menebus dosa itu gimana coba? Gimana dinubuatkan? Sedangkan dalam kitab Anda tertulis dalam Yehezkiel itu, ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itulah yang harus mati katanya. Sekarang saya tanya, ketika Anda berbuat dosa, siapa yang mati? Yang mati pasti yang berbuat dosa. Bukan Yesus. Yesus dalam konteks kejadian awal mula manusia menjadi jatuh dalam dosa, berbuat itulah firman itu. Anda rubah aja ayatnya. Di dalam kitab Anda ada tertulisnya yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya, Pak. Pertanyaan saya, jika upah dosa adalah maut, seluruh umat manusia itu berdosa, siapa yang mati? Siapa yang mati? Mungkin gini deh, mungkin ini masuk sedikit buat Pak Roni. Ya, silakan Uni, silakan. Ya Uni. Pak Roni yang terhormat, maafkan ya, saya itu sesuai dengan siapa yang bertanya. Ya. Saya mendengar dari tadi Anda cukup mendengarkan ketika kami ngobrol. Mudah-mudahan Anda adalah orang yang bisa diajak bicara nih. Tapi ingat ya Pak, saya ini punya tanduk Pak. Saya kalau ketemu sama orang yang mudah NPD itu saya kebiasaan tuh kayak tadi tuh ya, bertanya ngeyel. Saya mau tanya sama Bapak sesuatu yang sangat krusial dulu deh. Iya. Saya mau tanya sama Bapak, agama yang benar itu menurut Bapak seperti apa? Agama yang Menurut benar Bapak itu aja. ya tidak melakukan kejahatan. Dalam artian pengajaran Yesus ini adalah mengajarkan kasih. Nah, itu aja pegangan kita. Siap, saya tanya sama Bapak. Iya, oke. Berarti Bapak percaya bahwa Yesus mengajarkan kasih. Sekarang saya tanya sama Bapak. Ajaran membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah itu benar atau tidak menurut Bapak? Salah, karena itu keinginan daging. Loh, Yesus orang benar dibunuh buat dosa Bapak? Berarti Bukan, salah dong. Itu penggenapan terkait masalah. Iya, yang menubuatkan itu kan Tuhannya Yesus kan, Bapaknya Yesus. Iya, Bapa di surga. Iya. Nah, itu benar atau salah tuh Pak? Menurut Bapak, ketika Bapak Yesus menubuatkan Yesus harus mati untuk kalian, tadi Bapak sudah bilang itu salah. Berarti Bapak salah atau benar di sini? Saya benar. Karena akan ada seorang Bukan anak Bapak, manusia yang menghapus ini, dosa. Pak, inilah kenapa kita kalau diskusi itu akan bersalahan, karena gara-gara Bapak menyebut Tuhan Bapak itu Bapak juga. Yang saya maksud itu Bapaknya Yesus, bukan Bapak. Iya, Bapak di Pak, surga. panggil Tuhan Bapak aja di deh surga. Pak. Nah, kan ribet banget deh gara-gara kalian nyebut Bapak sama Tuhan kalian. Oke, kita sepakati Tuhan. Oke. Nah, sekarang kan gini, tadi Bapak bilang ajaran yang membunuh orang baik untuk menyelamatkan orang salah itu salah, kan Bapak bilang begitu tadi kan? Iya, bagi manusia salah. Lah, kalau bagi manusia salah, kalau Tuhan nggak salah? Bagi Tuhan tidak ada salahnya, manusia semua mati dibuatnya. Oh, jadi kalau menurut Tuhan membunuh orang benar itu kebaikan gitu? Iya, semua yang mati itu kembali kepadanya. Berarti Tuhan, berarti Iya. kebenaran menurut Tuhan itu bertentangan dengan pandangan manusia ya Pak? Ya, kalau berbicara Jadi teman-teman Tuhan, gini, menurut Pak Roni, kita berbicara tidak dengan logika kita begini, karena kita tidak mau mempersempit ruang Tuhan gitu. Bapak bicara pakai Tuhan logika nggak bisa siapa di sini? diatur. Kalau berbicara Tuhan, saya berbicara saya nggak logika Saya nggak keimanan. ngatur Tuhan, Pak. Pak, saya nggak ngatur Tuhan. Bapak kenapa sih bilang saya ngatur Tuhan Bapak? Sekarang saya tanya nih, Bapak ngatur Tuhan Bapak atau tidak? Tidak, saya tidak Bapak ngatur berhak nggak? menilai atau mengatur. Saya tidak berhak. Menurut Bapak, bisa tidak Tuhan Bapak menyelamatkan manusia tanpa harus jadi manusia?
Bisa, bisa. Bisa. Kalau bisa, kenapa dia harus jadi manusia? Karena firman-Nya sudah dia sampaikan kepada iblis. Tuh, mana dalilnya dia jadi manusia karena firman-Nya sudah disampaikan kepada iblis? Alasannya Akan gimana ada tulis? anak manusia yang meremukkan kepala iblis, tetapi tidak ada satu orang pun, bahkan Musa pun berdosa. Nah, oleh sebab itu dia sendiri yang menjadi Yesus itu gitu. Kalau berbicara konteks Tuhan, Di mana saya ada tidak tulis mau itu, Pak? mempersempit nih. Bapak tunggu dulu, Bapak bilang itu, Pak, Bapak katanya nggak mau ngatur Tuhan, tapi Bapak telah menyimpulkan perkataan Bapak kepada mulut Tuhan. Di mana Tuhan pernah berkata seperti itu, Pak? Kesaksian, Alkitab kan kesaksian. Atas dasar kesaksian Maksudnya di itu mana kita Tuhan memahami. pernah berkata seperti itu, Pak? Bapak ngerti nggak sih pertanyaan saya? Bapak ini normal nggak sih? Pak, saya inilah Pak, kalau Bible punya pasti doktrin tidak itu harus bawaannya. berusaha membenarkan doktrinnya. Ya, Makanya kalau Bapak tidak punya ayatnya, jangan sok tahu, jangan sebutkan sesuatu yang Bapak belum pelajari, Pak. Berbahaya, Pak. Gini pertama. awal di sini saya Pertama datang ya, Pak ya. bertanya. Saya kan pertama Iya, datang tapi Bapak bertanya. menjelaskan juga. Yang kedua Makanya saya jangan ngejelasin kitab Bapak. tidak saya tidak jelasi, cuma menanggapi saja, menanggapi. Duh, emang parah teman-teman kesini nggak ngerti kitab, tapi coba untuk jelasinnya. Udah Bapak tanya aja ya. Oke, Astagfirullah, ini namanya Pak, nggak ngerti tapi menjelaskan lah. Allah kata illa billah illa illallah. Innalillahi Kalau wa Bapak inna tidak ilaihi mengerti, raji'un. jangan paksakan diri Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, kalau Bapak tidak mengerti, jangan paksa diri Bapak untuk menjelasin. Bapak tanya aja ya. Saya nggak mau Bapak mempermalukan diri Bapak. Bapak tanya aja. Silakan Pak. Silakan Pak, bertanya aja Pak. Astagfirullah. Berat saudara. Bapak bertanya aja. Mungkin sudah cukup pertanyaan. Bapak silakan saya tadi. bertanya. Ya, sudah saya pertanyakan tentang tema tersebut. Parameternya mungkin sudah cukup. Mungkin ganti Parameternya yang teori lain. kebenaran secara universal. Teori kebenaran secara universal semua gagal Pak di Kristen Pak. Maka Kristen dengan ini saya nyatakan salah kalau mengikuti semua teori kebenaran. Tidak korespondensi, tidak koherens, tidak pragmatis, dan tidak sesuai dengan konsensus secara rasio. Konsensus secara rasio, bukan konsensus secara nenek moyang tadi ya. Ada yang tadi jawab pakai nenek moyang tuh ya. Keempat teori kebenaran ini tuh gagal kalau diikuti oleh Kristen. Kita bisa buktikan itu kok Pak dalam ranah teori kebenaran secara universal. Siap. Mungkin itu aja. Mungkin saya bisa diganti dengan yang lain. Ya. Ya, oke, makasih Bu, Siap ya. Bapak, pertama minta maaf ya kalau kami memperlakukan Bapak Ya, kurang baik di aman. sini. Semoga Bapak Siap. maafkan kalau kata-kata kami menyakiti Bapak ya. Silakan Enggak, Bapak beriman dengan aman, keyakinan aman. Bapak. Kami di sini diskusi. Masya Allah ya, Bapak Iya, sehat-sehat makasih, selalu. Bu. Bapak jangan Iya. bosan naik ke komal kami. Siap. Ya, mohon maaf ya kalau ada diksi-diksi saya yang agak keras kepada kawan-kawan Bapak. Soalnya kawan-kawan Bapak nggak Siap, tahu diri Pak. NPD. Iya. Bapak enggak sih, Bapak baik lah. Iya, oke. Bapak Bu. baik. Siap, makasih. Insya Allah Bapak baik, Bapak orang baik. Semoga Bapak diberikan hidayah oleh Allah. Berpikirlah, cari tahulah kebenaran itu. Tapi kalau sudah yakin Amin. ya silahkan aja. Lakum Amin. dinukum waliyadin. Amin. Bapak mau diturunkan? Kan aja Bu. Ya. Diturunkan Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung di komal kami ya Pak. Semoga nyaman selalu berada di komal kami ya. Siap, makasih Bu. Ya. Siap, luar biasa Pak Roni. Oke, kita turunkan beliau. Teman-teman, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap adil. Kalau mereka bukan orang yang menyerang, maka kita harus bersikap adil kepada mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau udah ngeyel, ngaco, saya itu tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Kalau saya ingin, karena saya sayang sama kalian, makanya saya tuh keras supaya kalian tuh paham bahwa kalian tuh salah. Jangan NPD ya, jangan minim literasi, tapi pengen memaksakan menjelaskan. Itu namanya merusak peradaban. Jangan ya Dek. Pak Leonardo Purba. Ya, halo. Ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Jangan ngeyel ya Pak. Silakan Pak. Bapak mau bertanya apa Pak? Ya tadi belum jelas yang saya tanyakan tadi. Iya, saya tidak bisa membuat lebih clear lagi. Kalau Bapak mau seperti yang Bapak mau, saya nggak bisa. Kemampuan terbatas sebagai manusia, ya.
Tuhan Bapak aja yang hadir ke dunia 33 tahun nggak mampu mengkristenkan seluruh Yerusalem, Pak. Apalagi saya, Pak, membuat orang cerdas, Mas, saya nggak bisa, Pak. Saya hanya berusaha aja. Bapak bertanya lagi. Pertanyaan Bapak selanjutnya apa, Pak? Kalau Bapak nggak paham, bisa jadi kesalahan ada pada diri saya, tapi kebanyakannya kesalahan ada pada diri Iqbal, Pak. Waduh. Apa, Pak? Apa pertanyaan selanjutnya, Pak? Udah nanya lah. Bapak nanya aja ya. Pak, daripada Bapak ditanyain sama Rangkayo loh, Pak, beribet loh, Pak, sama dia, Pak. Dia udah turun tuh. Turun dia sebentar, ada urusan. WA aku. Silakan Bapak Leonardo bertanya. Pak, kalau seandainya saya jawab ya, Pak, ya, jangan Bapak PHP saya. Wah, rusak. Katanya mau bertinggi, malah turun sendiri. Rusak kau, Ten. Pak, saya nggak suka di PHP-in laki-laki, Pak. Katanya sayang, tiba-tiba ninggalin, Pak. Nggak banget, Pak. Belum jadian udah putus. Nggak asik banget, Pak. Minimal jadian dulu kek, baru putusin. Ini belum jadian udah diputusin. Kejam. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.